Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tuh, seseorang, tolong! Penjaga itu mencoba kabur, tapi Monon menyerang orang itu, dan penjaga itu menjadi Rengoku. Monster, kau monster! Monon berkata, lalu saatnya aku berkata aku akan membunuhmu, kematianmu menjadi gak terelakkan. Dengan mudah, Monon memutuskan kepalanya. Melihat itu Nuonuo ketakutan, dia langsung kabur. Tolong! Dia keluar, dia berteriak, Pemimpin! Pemimpin! Tahanan telah melarikan diri! Seorang terpidana mati telah keluar! Hah? Bicara! Orang yang membunuh Tua Muda Chai Hong, dia kabur dari penjara. Dia membunuh penjaga istana. Aku bertarung dengannya dan kehilangan lenganku. Pemimpin, Anda harus membalas kematian orang-orang Anda. Dia ingin melarikan diri setelah membunuh anakku. Gak akan gue biarkan. Jika Anda mengizinkannya, pemimpin, aku akan segera kembali. Si pemimpin berkata, pada dasarnya gak mungkin bagi sembarang narapidana biasa untuk keluar dari penjara. Kau ikut dengannya juga. Baik pemimpin. Mereka berdua pun pergi ke arah Monan. Cepat, bawa keluar Su Liusha sekarang. Baik. Lalu Su Liusha dibawa keluar. Pemimpin berkata, aku bertanya kepada kamu, untuk terakhir kalinya, teknik apa itu yang kau praktikan? Dan di mana kau melakukannya? Tapi Liusha nggak menjawabnya. Presiden Su, ya, pemimpin, putri angkatmu nggak mau mematuhi perintahku. Katakan padaku, menurutmu, apa yang harus dilakukan? Pemimpin, saya telah mendedikasikan hidup saya untuk daftar gelap dan meletakkannya pertama dan terpenting dalam segala hal yang saya lakukan. Bahkan jika anak laki-laki saya sendiri nggak menuruti keinginan pemimpin, saya tidak akan mentolerirnya. Apalagi anak perempuan saya yang tercinta. Apapun yang pemimpin ingin lakukan, itu akan terjadi. Wajah Su Liusha seperti cerminan dewa Luotian. Itulah yang dikatakan pria itu di masa lalu. Saya nggak terlalu menyukainya. Lalu dia memberi Tuan Su pisau. Tuan Su menghampiri Liusha. Dia berkata, kau membawa ini pada dirimu sendiri. Jangan salahkan ayah untuk itu. Liusha berkata, mulai hari ini, kamu dan aku bukan lagi ayah dan anak perempuan. Dan aku nggak berhutang apapun padamu. Lalu muka Liusha disayat. Dalam hati Liusha, teknik membunuh dewa besar. Aku akhirnya mengerti. Tuan Su mendorong Liusha. Lalu Liusha sangat marah. Tuan Su berkata, aku telah menyelesaikan pesananmu, pemimpin. Liusha sangat-sangat marah. Lalu dengan cepat, dia mengambil pisau itu dan langsung pergi ke arah pemimpin. Matilah! Tapi pemimpin seperti memunculkan arai. Dia berhasil menahannya. Tapi arainya perlahan retak dan akhirnya arainya hancur. Pisaunya hampir mengenainya. Tapi tiba-tiba ada seperti bola hitam yang menahan pisaunya. Sekarang kau telah melakukannya. Lalu setelah itu bola hitam itu meledak. Dalam hati Liusha, pada akhirnya jarak di antara kita nggak bisa diatasi. Cepat, lindungi pemimpin. Su Liusha, beraninya kamu mencoba membunuh seorang pemimpin. Dalam hati Liusha, langit sangat indah. Sayang sekali aku nggak bisa melihatnya untuk waktu yang lama. Apakah aku akan mati hari ini? Maafkan aku, Monan. Tapi ternyata tangannya pemimpin terluka. Di mana 4 saudara yang jahat? Saudara jahat siap melayani Anda, pemimpin. Kalian selalu ingin bermain dengan Su Liusha kan? Aku memberi kalian waktu tepat 2 jam. Lanjutkan dan lakukan sesuka hati kalian. Yahoo! Yeah! Terima kasih pemimpin. Tidak, kalau kau ingin membunuhku, maka lanjutkan aja dan bunuh aku. Tapi jangan lakukan ini. Kami telah memimpikan keinginan untuk memuaskan selera kamu siang dan malam. Saudara Su Liusha, jangan salahkan kami karena nggak bersikap lembut. Berteriaklah. Semakin Anda menolak, semakin menarik. Kamu nggak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anak nakal. Orang-orang yang lain juga nggak akan pergi dari sini hidup-hidup. Emangnya kalian siapa? Mereka menembaki Monan. Tapi Monan mengembalikan peluru mereka. Lalu tiba-tiba ada sebuah tombak yang mengarah ke Monan. Senjata ajaib. Monan menahannya menggunakan belenggu yang ada di tangannya. Lalu tombak itu kembali. Ternyata itu adalah ayahnya Chai Hong. Bajingan, itu anakku, Chai Hong yang kau bunuh. Aku akan meminum darahmu dan melahap jiwamu dengan tombak 7 kejahatan ini. Aku akan membalas kematian putraku. Seseorang berkata, itulah
tombak 7 kejahatan yang bisa melahap jiwa dan menyegel roh. Orang tua ini benar-benar gila. Seorang lagi menambahkan, orang tua sialan ini gak ada seorang pun di seluruh daftar gelap yang bisa menggunakan kekuatannya. Apa dia ingin membunuh kita semua di sini? The Left Guardian berkata, Pak Tuacai, cepatlah, pemimpin masih menunggu kita. Pak Tuacai merespon, tandai kata-kataku, Wali Chuo. Jika aku gagal membunuhnya dalam 10 langkah, aku akan bunuh diri di tempat. Monan berkata, 3 gerakan, hanya 3 gerakan yang kubutuhkan untuk berurusan denganmu. Bajingan, beraninya kau bersikap sombong di hadapan kematianmu. Pak Tuacai menyerang, tapi Monan untungnya berhasil menghindar. Idiot. Langkah pertama, serangan tak tertandingi. Pak Tuacai menyiapkan serangannya menggunakan tombaknya. Matilah! Dan lagi-lagi Monan menggunakan belenggunya untuk menahan serangannya. Dan belenggunya hancur. Seseorang berkata, lari, hati-hati terhadap gempa susulan. Bukankah kau mengatakan kau hanya membutuhkan 3 langkah untuk berurusan denganku? Sekarang bersiaplah untuk langkah keduaku. Aku mengatakan 3 gerakan karena 2 gerakan itu untuk melepaskan belenggu kiri dan kanan. Tapi untuk membunuhmu, 1 gerakan udah cukup. Langsung, Monan mode rambut putih. Monan menggunakan kitab 6 jalan surgawi. Dengan darah emas yang mengamuk di nadinya, naga itu berkelahi dan menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini apa yang terjadi di sini? Awas, hati-hati! Monan menyerang dan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Liu Sha, berhenti melawan ya. Kita nggak punya banyak waktu loh. Aku nggak percaya bahwa gadis cantik dewasa sepertimu masih belum kehilangan kesuciannya. Biarkan kita 4 bersaudara menundukkanmu dan membantumu menjadi wanita. Liu Sha, aku datang. Tapi tiba-tiba ada ledakan besar muncul dan ada panah yang keluar. Menjauhlah dari jalan. Dan tombak itu menembus kepala salah satu dari keempat saudara. Kepalanya buntung. Monan memegang kepala dari The Left Guardian. Beraninya kau mencoba menyentuhnya dan tanpa izin kaisar ini. Kenapa? Apa kau selalu muncul kapanpun aku dalam bahaya? Dasar, tolong jangan terluka demi aku. Seorang penjaga berkata, siapa dia? Bagaimana bisa dia membunuh penjaga kiri seperti itu? Seorang lagi berkata, saya mengenalnya. Dialah yang membunuh tua muda Cai Hong. Seorang lagi menambahkan, bagaimana mungkin wali kiri dan wakil pemimpin hanya pergi ke penjara bersama-sama? Wakil pemimpin juga. Hei, pemimpin dari daftar hitam, keluarlah dan terima kematianmu. Beraninya Anda bersikap sombong di depan daftar hitam kami. Semuanya, bunuh dia. Nah, ini bukanlah tempat di mana kau bisa bertingkah sombong. Lalu Monan menggunakan darah dari orang-orang yang mati. Hah? Apa itu? Untuk menyerang para penjaga. Kayak skillnya ini loh, Rimuru. Menggunakan darah sebagai senjata. Teknik mengerikan macam apa ini? Master. Lalu semua bodyguard mengelilingi Monan. Pergilah kau ke neraka. Ada satu bodyguard yang maju dan bodyguard itu langsung dibelah menjadi 2. Tunggu, seharusnya ada di sekitar sini. Nah, itu labirin para dewa. Semuanya cepat mundur. Para patung itu mulai menyerang Monan. Hahaha. Rasakanlah kekuatan dari patung dewa. Tunggu sampai kau dibakar hidup-hidup. Monan, cepat lari. Wanita sialan, kau mau membunuh bos kami? Kau dan kekasihmu gak akan bisa lari. Kami akan mengirimkanmu ke kematian terlebih dahulu. Tapi dari sana ada ledakan yang besar. Dan ternyata itu adalah Lao Chu. Lao Chu maju dan menembaki para bodyguard. Dia melihat Su Liu Sha dikerubungi. Dia langsung pergi ke arah Su Liu Sha. Garis Su Liu Sha, aku di sini. Ah, sialan, tetap di belakangku. Kita harus lari. Babi gendut, aku gak pernah menyangka kau orang yang begitu setia kawan. Lao Chu berkata, kesetiaan gundulmu. Kau bisa membunuhku. Jika aku mati, kau akan bernasib buruk selama 10 kehidupan. Semuanya, jangan panik. Bunuh yang lebih kuat dulu, lalu bersihkan yang kecoa. Kita bunuh Monan dulu, lalu hentikan Su Liu Sha. Serang! Hanya kalian ingin membunuhku? Jangan harap. Bahkan dalam 10 kehidupan. Lalu Monan melancarkan serangan. Dan serangannya menghancurkan patung-patung itu. Hah? Patung-patungnya? Hah? Gak, jangan mendekat. Untungnya Monan cuma lewat dan dia menghampiri si pemimpin. Sekarang giliranmu. Kau emang sangat kuat, tapi bukan lawanku sama sekali. Biar gak bingung bedainya, itu yang pemimpin pakai jubah tuh yang ada merah-merahnya. Rambutnya sama-sama putih soalnya. Pemimpin melanjutkan, sepertinya metode kultivasi yang digunakan Su Liu Sha, kau yang mengajarinya. Siapa kau? Banyak bacot. Monan menyiapkan serangan dari tangannya dan Monan mengeluarkan telapak tangan dewa. Gue gak tahu namanya sih, bikin-bikin aja. Telapak tangan itu serangannya cukup kuat, tapi dengan mudah bisa ditahan oleh si pemimpin. Yeay! Monan, hari ini adalah hari kematianmu. Nih cewek satu belum mati juga, cok, buset. Di depan ketua kami, kau bukan apa-apa. Binatang kecil, kau udah membunuh anakku. Aku pasti akan membunuhmu dengan sangat sakit. Kemudian mengambil jiwamu dan menjadikannya roh jahat, lalu menyiksamu siang dan malam. Apa hanya itu yang bisa kau lakukan? Masuklah ke neraka. Si pemimpin juga ngeluarin telapak tangan. Gerakan kedua, Monan juga menyerang. Dan akhirnya telapak tangan musuh hilang. Monan berhasil menghentikannya. Menarik.
sangat menarik. Jadi ada jenis teknik pukulan seperti ini. Dalam hati Monan, rune di tubuhnya mirip dengan rune pertarungan naga di alam liar. Darahnya hitam dan kuning, dan juga fisiknya yang kuat sebanding dengan milikku. Pasti ada suatu rahasia dari orang ini. Kau adalah musuh terkuat kedua yang pernah aku temui dalam hidupku. Kau memenuhi syarat untuk melawanku. Kau bahkan gak memiliki kualifikasi sebagai musuh di mataku. Kau hanya semut yang sedikit lebih kuat dari semut yang lain. Mari kita lihat siapa yang semut itu. Set, set. Dan mereka berdua langsung beradu pukulan, dan daya hancur mereka berdua sangat besar. Sampai-sampai lantainya retak semua. Siapa sebenarnya orang yang dibawa Su Liu Sha ini? Ketua udah menjadi pembunuh yang sangat kuat sejak usia 18 tahun. Dia gak mungkin kalah. Dia udah dibekali dengan latihan yang sangat berat selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa binatang kecil ini mampu bersaing dengan ketua kami? Jelas MC. Jangan khawatir, ketua gak akan kalah dari binatang kecil ini. Lalu Monan berhasil mendaratkan tinjunya ke muka dari si pemimpin. Pemimpin pun terbental. Kau orang pertama yang bisa menyakitiku selama 20 tahun terakhir. Kau bisa mati tanpa penyesalan. Lalu si ketua mulai melakukan sesuatu. Lalu muncul seperti sebuah monster dengan 6 lengan di belakangnya. Lao Chu berkata, jangan mendekat atau aku akan menarikmu ke neraka bersamaku jika aku mati. Itu apa itu? Udah berakhir. Semuanya udah berakhir. Arhat berlengan 8 ya guys, bukan 6. Si ketua berkata, di mataku kau adalah semut. Oh, nggak heran. Dia sangat suka mengoleksi patung berhala. Sepertinya Arhat berlengan 8-mu itu masih belum lengkap. Tujuanmu mengumpulkan berhala untuk mencari bagian lain yang belum lengkap dari Arhat berlengan 8. Bahkan jika itu belum lengkap, itu udah cukup untuk membunuhmu. Si ketua menyerang, tapi Monan berhasil menghindarinya. Astaga, tempat ini akan runtuh. Cepat lari. Ibu, apa dia manusia? Lalu si Arhat berlengan 8 itu berhasil menangkap Monan. Bukankah udah aku bilang, bagiku kau adalah semut. Semuanya memuji ketua. Pemimpin kita begitu kuat, begitu gak tertandingi. Dengan Arhat berlengan 8, dia gak tertandingi di dunia ini. Jangan bunuh dia, biarkan dia pergi. Jangan bunuh dia. Kita selesai. Karena jika aku tahu, tidak akan bertindak sebagai pahlawan. Nuo berkata, Su Liu Sha, pacarmu sangat kuat. Lihat bagaimana dia dihancurkan oleh pemimpin. Si ketua berkata, lihat celah di antara kita. Aku gak ingin membunuhmu, tetapi kamu telah melanggar aturan daftar hitam. Dan siapapun yang telah berani melanggar aturan yang sudah aku tetapkan harus binasa. Oke, hanya segini. Arhat berlengan 8. Hanya gini aja nih. Beraninya kamu. Pergilah ke neraka. Baiklah kalau begitu. Kurasa giliranku sekarang. Akan kutunjukkan sedikit kekuatanku. Setan lapar, hajar dia. Lalu Monan menyentuh lengannya dan mulai menyerang. Mustahil. Bagaimana lengan 8-ku bisa disentuh olehmu? Satu tangannya putus karena Monan. Arhat berlengan 8-ku adalah mantra permusuhan. Kau gak boleh menyentuhnya. Dia belum mati dan dia menarik salah satu lengan dari 8 lengan Arhat. Ini mustahil. Gak mungkin. Gak mungkin. Aku gak terkalahkan. Kau gak bisa menang melawanku. Dia menyerang lagi, tapi Monan berhasil menahannya. Gak mungkin. Nah, apa kau gak tahu apa yang mungkin? Lalu Monan memutuskan lengannya lagi. Tidak. Sampai pada akhirnya semua tangannya putus. Si ketua berkata, jangan bunuh aku. Kalau kau berani membunuhku, Arhat berlengan 8 gak akan pernah melepaskanmu sama sekali. Monan merespon, kenapa aku gak berani membunuh seorang serangga sepertimu? Walaupun itu benar Arhat berlengan 8, aku bisa membunuhnya kapanpun jika aku mau. Lalu Monan seperti menghisap atau mengambil ya. Tapi intinya karena itu, si ketua juga mulai keluar seperti asap hitam dari tubuhnya. Tidak. Jangan! Dan akhirnya si ketua pun mati. Dimana ketiga bersaudara itu? Sekarang giliran kalian. Semuanya langsung bersujud. Selamat ketua baru. Kami salah. Ketua baru, tolong ampuni nyawa kami. Kami semua akan mengikuti perintah ketua sampai mati. Jika kami gak mendengarkan, kau bisa membunuh kami. Kami bersedia mengikuti ketua baru sampai mati. Kami gak akan pernah berkhianat. Kalian beraninya gak menghormati Su Liu Sha. Matilah kalian. Dengan serangan itu, Monan membunuh mereka bertiga. Lalu Nuo kabur. Oi lacur, kau masih ingin lari? Monan memanggil tombak ayahnya Cai Hong kemari. Menggunakan tombak dari ayahnya Cai Hong, dia menyerang ke arah Nuo. Dan tombaknya tepat mengenai jantungnya Nuo. Monan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ingin kami mati? Kau seorang bajingan yang mengorbankan putrimu untuk statusmu. Apa kau pikir kau layak untuk hidup, Aku telah melakukan yang terbaik untuk membesarkan Su Liu Sha. Dia adalah anakku. Apa yang salah? Dialah yang berkhianat dari organisasi daftar hitam. Kau pikir kau punya hak untuk membunuhku? Kau hanyalah orang luar. Saudara-saudaraku dari daftar hitam, jangan takut. Apa kalian ingin membiarkan orang ini membunuh kita? Aku gak percaya. Soalnya dia bisa membunuh semua orang sendirian. Kau udah selesai.
Apa itu kata-kata terakhirmu? Saudaraku, jangan takut padanya. Dia hanyalah ketua palsu. Bangun, ayo bunuh dia bersama untuk membalaskan dendam ketua. Dia telah menghabiskan Cinya saat pertempuran dengan ketua. Dan sekarang adalah saat dia lemah. Ini adalah saat yang tepat. Katanya ketua palsu, kok membahaskan dendam ketua? Bosmo, wajah Suliusha dihancurkan oleh bajingan jancok itu. Lalu Mona melihat lukanya. Bajingan Su Chengyang, kau nggak bisa dimaafkan. Tuan Su berkata, aku akan bertarung denganmu. Terimalah kematianmu. Dalam sekejap, dia langsung dibelah dan akhirnya mati. Mulai hari ini, aku adalah ketua daftar hitam. Aku akan mengikuti ketua baru sampai mati. Aku menunjuk Suliusha sebagai wakil pemimpin daftar hitam. Jika seseorang gak mengikuti peraturanku dan gak mendengarkan perintahnya, takdir kalian akan menjadi seperti Su Chengyang. Ya, aku akan mengikuti perintah wakil ketua. Ini, Mona berkata, tangan kanan Dharma pelindung, bawa aku untuk melihat misi daftar rahasia. Ketua, silakan lewat sini. Mona pun masuk dan di dalam dia melihat seperti whiteboard, lebih ke clipboard sih. Dan di situ terpampang banyak foto. Dalam hati Monan, siapa sangka daftar hitam ternyata menggunakan metode ini untuk menerima misi. Tapi masuk akal, daftar hitam adalah organisasi pembunuh, bukan sekte kuno. Kita harus mengambil alih seluruh misi pembunuhan di Cina. Tentu saja, itu dunia gelap. Mari kita lihat siapa yang mengirim permintaan untuk meracuni kakekku. Lalu Mona mencari dan Mona menemukannya. Target: kakek keluarga Mo. Pemberi misi: keluarga Chow Diancing. Keluarga Chow Diancing. Apakah keluarga Chow punya anggota dalam daftar hitam? Iya, kita punya. Orang yang paling penting adalah pelindung Chow Hufa yang dibunuh oleh ketua. Dan juga ada 100 pembunuh dan 2 pembunuh magang. Bagus, perintahkan yang lain keluar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibahas dengan wakil ketua. Dalam hati Monan, keluarga Chow, aku akan membuatmu membayar harga yang paling menyakitkan. Baik, lalu dia pun pergi dan mereka sisa berdua. Sayang sekali. Monan, kau pasti punya cara untuk membantuku memulihkan penampilanku kan? Jika kau bisa melatih dewa pembantaian ke tahap 2, akan ada peluang untuk transformasi spiritual. Maka pemulihan penampilanmu hanyalah masalah kecil. Liusha berkata, ini bagus, aku akan bekerja keras. Dalam hati Monan, sebenarnya gak sulit untuk membantunya menghilangkan bekas luka itu. Tapi jika dia belum memiliki kemampuan yang kuat, dia tetap akan dibantai, dikalahkan, dan ditindas di kemudian hari. Aku akan memberikan daftar hitam padamu. Ini adalah daftar hitam yang sangat berpengaruh di Cina. Kau ingin memberikannya padaku? Dalam hati Liusha, jika itu masa jayanya, mungkin aku berhasil. Tapi sekarang, seluruh orang teratas daftar hitam telah dibantai oleh Monan, dan itu hampir setengahnya. Monan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kau pasti bisa. Kau hanya perlu memilih beberapa bawahan yang setia untuk dipromosikan. Adapun tingkat kultivasi mereka, aku akan membantu mereka meningkatkannya. Aku percaya bahwa sekelompok pemula yang kuat akan segera muncul. Sebelumnya, Pai Chi memiliki penjaga tersembunyi untuk membantunya. Kau juga harus memiliki penjaga tersembunyimu sendiri. Yaudah, ikuti aku. Monan pergi ke penjara. Dia berkata ke yang penjaga, buka pintunya. Aku ingin mengeluarkan semua tahanan. Baik, apa kau ingin menggunakan para tahanan ini? Monan berkata, mereka bukan musuh kita. Kenapa orang-orang ini nggak bisa digunakan? Selama kau menggunakannya dengan baik, mereka akan menjadi senjata terkuatmu. Kalian semua keluar dari penjara dan berdirilah di luar. Mereka semua pun keluar. Lalu ada orang yang masih diikat rantai. Siapa orang ini? Liusha berkata, aku nggak tahu. Kau dengar tahanan ini udah ada sebelum Pai Chi menjadi ketua. Sebenarnya ada hal ganjil lain. Setiap malam bulan purnama, tahanan ini akan mengeluarkan suara aneh. Tapi di hari lain, dia seperti mati dan gak mengeluarkan suara apapun. Baiklah, kembali ke aula dulu. Dalam hati Monan, sekarang adalah saat yang penting. Untuk sekarang lebih baik, abaikan aja dulu. Lalu Monan mengumpulkan semua tahanan. Monan berkata, kalian tahu kan siapa aku? Aku akan memberi pilihan pada kalian. Kalian melayaniku atau kembali ke penjara. Dan jangan pernah berharap untuk pernah melihat matahari lagi. Kami bersedia melayani ketua baru. Terima kasih kepada ketua baru karena telah mengalahkan Pai Chi dan membalaskan dendam kami. Bagus, maka aku akan menghapuskan semua kejahatan kalian di masa lalu dan membuat kalian kembali ke daftar rahasia. Hore! Terima kasih ketua. Terima kasih Kaisar Yanlong. Kaisar Yanlong. Bagus. Cukup untuk hari ini. Nama ketua baru adalah Kaisar Yanlong. Lalu Liusha mengajak Monan pergi. Ini adalah tempat Pai Chi berlatih. Aura di sini lebih kaya daripada tempat lain. Dalam hati Monan, pantas aja Pai Chi nggak mau pergi dari sini karena di sini ada hal yang bagus. Liusha berkata, Monan, kau suka ahli kimia kan? Ada berbagai macam material dan ahli kimia di sini. Cukup untuk kau gunakan sesukamu. Lalu di sana juga ada beberapa senjata. Monan berkata, pilihlah beberapa dari senjata ini dan berikan hadiah kepada orang-orangmu. Ini adalah kesempatan untuk mengambil hati mereka. Kenapa kau membiarkan aku pergi? Monan berkata, kekuatanku gak akan pernah diberikan kepada orang lain. Gak mungkin orang lain mengambilnya. Aku ingin mereka takut padaku dan juga menghormatiku. Tapi kau berbeda. Kalau kau ingin memerintahkan mereka di masa depan, alangkah baiknya kalau kau mengambil mereka. Dalam hati Liusha, sepertinya dia telah mengatur ini sejak awal.
Apakah dia ingin melakukan tujuan besar yang bisa menghancurkan bumi? Kalau begitu, aku akan membantunya. Ini siapa yang membuat pil ini? Liu Sha berkata, nggak ada seorang ahli kimia dalam daftar rahasia kami. Itu mungkin dibeli dari klub pil. Bagaimana bisa ada klub pil? Dalam hati Monan, berapa banyak yang belum aku ketahui di Cina? Monan berkata, baiklah, lakukan pekerjaanmu. Aku ingin melakukan ahli kimia. Lalu Liu Sha pun pergi. Dengan bantuan pil-pil ini, tubuhnya nggak akan sakit ketika dia berumur 18 tahun. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apa yang terjadi padanya di Yanqing. Apakah keluarga Chow melakukan sesuatu padanya? Kebencian yang sekarang dan di kehidupan yang sebelumnya, kebencian yang menyatu ke dalam darahku. Ketika aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, aku pasti akan menghancurkan keluarga Chow sendiri. Tiba-tiba, Tuan Muda, ini buruk. Katakan, Tuan Muda, sesuatu yang besar telah terjadi di daftar rahasia. Ketua Paici telah terbunuh. Cao Lingtian berkata, terbunuh? Apa yang terjadi? Bagaimana dengan Yu You? Ada di mana dia? Bajingan itu gak melaporkan hal besar yang terjadi di sana secara pribadi kepadaku. Bodyguardnya berkata, dia juga terbunuh. Dan juga wakil ketua Chai juga terbunuh. Bodyguardnya dihajar. Dalam hati Cao Lingtian, sial, aku udah berusaha keras untuk membuat Yu You menjadi penjaga tersembunyi, lalu membuat wakil ketua Chai memihak kepadaku. Aku yakin aku akan bisa mengambil alih dan mengendalikan seluruh daftar rahasia dalam 2 tahun. Tapi sekarang malah terjadi perubahan besar di sana. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak jelas. Satu-satunya informasi yang kita punya adalah dari pembunuh magang, dan hanya itu yang tersisa. Tapi dia nggak tahu banyak informasi. Dia hanya tahu bahwa hampir 200 orang, termasuk ketua, wakil ketua, dan Chow Hufa, semuanya terbunuh dalam 1 hari. 1 hari? Siapa ketuanya sekarang? Apa salah satu dari pelindung tersembunyi? Tidak, dia bernama Su Liu Sha. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa membunuh begitu banyak orang daftar rahasia? Apakah ada yang membantunya? Dia menjawab, iya, di informasi disebutkan dia mendapatkan bantuan dari 2 orang kuat. Dalam hati Cao Lingtian, Paici telah membuat semua orang yang mengancamnya menjadi penjaga tersembunyinya sendiri. Kedua orang ini jelas gak mudah dihadapi. Dia bertanya, siapa nama kedua orang itu yang membantu? Mereka memanggil Xiao Qianqie. Hah? Apa kau bercanda denganku? Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada daftar rahasia sekarang. Dan juga beritahu Su Liu Sha bahwa keluarga Chow kita ingin bekerja sama dengannya. Kau gak boleh membuat rencana mengendalikan daftar rahasia rusak. Baik, saya akan segera melakukannya. Dalam hati Lingtian, tambah dukungan dari daftar rahasia, aku akan kehilangan banyak keuntungan di Panlong Banquet 1 tahun lagi. Banquet itu perjamuan. Su Liu Sha kan? Tidak ada wanita di dunia ini yang gak bisa ditaklukkan Cao Lingtian. Lalu seminggu kemudian, Monan pergi ke sekolah Xuanyin. Seseorang berkata, kayaknya sih lucu ya, cuma gak tahu. Wah bos, kita datang kemari jauh-jauh untuk melihat para siswi gadis. Apa nggak apa-apa? Lalu Monan melihat Xuanyin. Ini dia thumbnail gua guys. Dalam hati Xuanyin, aku mendapat kesempatan untuk menemani ayah ke jamuan makan. Tapi aku merasa gak enak badan dan gak bisa pergi. Hubungan yang akhirnya mulai membaik malah dihancurkan lagi olehku. Ada beberapa mahasiswa yang melihatnya. Seorang mahasiswa berkata, cepat lihat, bunga universitas kita akhirnya keluar. Belakangan ini, Xuanyin menjadi benar-benar cantik. Seorang temannya berkata, apa kau ingin mati? Jika keluarga Chow mendengarnya karena kau berteriak begitu, bagaimana jika mereka tahu kakimu akan dipatahkan? Seorang temannya lagi berkata, kemarin senior dari Universitas Yanqing mengumumkan mengejarnya setelah melihat bunga kita. Kemudian dia bilang, meskipun Xuanyin adalah tunangan Cao Lingtian, dia nggak akan mundur dan dia akan melawannya. Ada Supra muncul. Ayo, mana lu? Bocil 2JZ? Komen di bawah, absen. Gue sih mending GTR ya, R32. Dalam hati Xuanyin, sejak aku minum pil itu, tubuhku seperti dipenuhi dengan aura. Dan aku jadi sering merasakan aura yang nyaman itu. Oh iya, bukankah aku belum berterima kasih padanya? Kenapa dia nggak menemuiku? Aku belum bertemu dengannya sejak terakhir kali dia memberiku hadiah. Haruskah aku mengirim pesan padanya? Matahari terbenam, hari ini sangat indah. Apa kau melihat matahari yang sama? Enggak, aku nggak tahu. Apakah dia sibuk atau enggak? Sepertinya nggak baik mengganggu dia begini. Dalam hati Monan, pengaruh keluarga Chow di sini terlalu kuat. Jika aku menemuinya secara langsung, itu akan menimbulkan masalah bagi Xuanyin. Lain kali, aku akan berdiri di depanmu. Nih, berikan ini padanya. Baik, wanita ini adalah Pianhua, Presiden cabang Yanqing. Dalam hati Pianhua, gak heran jika ketua secara pribadi datang ke sini. Kecantikan seperti ini benar-benar cukup untuk membuat siapapun terpesona. Pianhua berkata, saya datang ke sini khusus untuk memberi Anda ini. Apa ini? Anda akan tahu ketika Anda membukanya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saya hanya menjalankan perintah. Terima kasih. Putri Long gak perlu sopan. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Dalam hati Xuanyin, Putri Long, aku gak dipanggil dengan nama ini. Kotak macam apa ini? Apakah ini darinya? Saat dibuka, ini benar-benar dia. Xuanyin mulai mencari. Xuanyin berteriak, kamu di sini kan? Kenapa kamu gak keluar untuk menemuiku? Dalam hati Monan,
Demi Suanyin dan kakek, aku harus menyingkirkan keluarga Chow cepat mungkin. Lalu setelah itu, Mona naik ke mobil. Selamat tinggal Suanyin. Ya udah, ayo pergi. Mereka berempat pun pergi dari sana. Bos, grup Shangpo ada di sini. Bagus, aku akan pergi sendiri. Kalian lakukan tugas kalian. Baik, bos bisa memanggilku jika bos butuh bantuan. Aku akan ada untukmu, bos. Monan pun pergi ke grup Shangpo. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apa yang Taoyuan lakukan setelah mengambil 5 miliar yuan. Tapi dilihat dari letak geografis grup Shangpo, terlihat cukup bagus. Lalu Monan naik. Saat di atas, dia dihampiri seorang resepsionis harusnya. Dia berkata, "Halo Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Monan berkata, "Aku mencari Presiden Taoyuan." Dia bertanya, "Apakah Anda punya janji?" Tidak. Dalam hati Monan, tapi aku menelpon Taoyuan dan dia pasti akan segera datang. Saya sangat menyesal. Anda harus berbuat janji untuk bertemu Presiden Tao. Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, Anda bisa memberitahukannya kepada saya dan saya akan memberitahukannya kepadanya ketika saya melihat Presiden Tao. Monan berkata, "Nggak perlu, aku akan menunggunya di lobi." Dalam hati Monan, garis kecil ini cukup baik. Si pegawai berkata, "Baik, tapi Tuan Tao biasanya nggak muncul pada saat seperti ini. Anda juga bisa datang besok pagi. Jadi, apakah Anda datang untuk melamar pekerjaan juga?" Mona merespon, "Tidak, ada begitu banyak orang di sini. Apa mereka semua ingin mendaftar? Sepertinya pelayananmu bagus. Ini nggak benar. Posisi ini hanya untuk satu orang. Jadi Anda harus bekerja keras." Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, gak semua orang bisa masuk ke grup Shangpo. Posisi ini adalah milikku." Mona merespon, "Kau belum memulai wawancaranya. Kenapa itu jadi milikmu? Apa kau punya orang dalam? Kenapa? Apa urusannya denganmu? Dan kau, apakah resepsionis gak tahu siapa orang itu dan siapa hantu?" Konyol. Menyemangati seorang anak laki-laki. "Aku akan memecatmu ketika aku menjabat sebagai presiden. Percaya atau enggak?" Si resepsionis berbisik, "Gak ada gunanya Anda berdebat dengannya. Pacarnya adalah wakil manajer departemen personalia kita." Oh, gak beda jauh sama negara kita ya. Kalau gak uang, orang dalam, Lalu setelah itu, seorang wanita datang dan berkata, "Selain dia, gak ada orang lain yang mau memenuhi persyaratan perusahaan kami. Silakan kembali." Apa? Hah? Kau bahkan gak memberikan kesempatan kami wawancara. Bagaimana bisa kami gak memenuhi persyaratan? Kau jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Emang kenapa? Jika aku menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kalian menyita waktu makanku. Kalau kalian gak pergi, aku akan memanggil sapam. Sayang, ayo kita pergi untuk makan. Dalam hati Monan, aku gak menyangka perusahaan ini punya domba hitam seperti ini. Sepertinya Taoyuan gak bisa mengelola tempat ini sepenuhnya. Si cowoknya berkata, "Oi bocah brengsek, kenapa kau nggak pergi dari sini? Aku pengen di sini. Emang apa yang bisa kau lakukan?" Si resepsionis berkata, "Anda sebaiknya pulang dulu dan kembali besok. Presiden Tao akan menghadapi jamuan malam ini dan dia pasti tidak akan datang ke perusahaan." Si wakil manajer berkata, "Kau hanyalah siswa miskin, tapi kau ingin menemui presiden. Mimpi. Apa kau nggak mau pergi? Oke, cepat panggilkan sapam." Gak lama kemudian, Taoyuan datang. "Salam Presiden Tao." "Presiden Tao, kenapa Anda di sini? Apakah Anda nggak pergi ke pesta?" Taoyuan bertanya, "Di mana ketuamu?" "Apa? Ketuamu? Ketuamu yang mana? Presiden Tao, nggak ada yang bernamamu di sini. Ketua mana yang Anda maksud?" "Ketuamu mana?" "Tentu saja ketua kita. Aku baru aja berbicara dengannya di telepon dan dia bilang dia udah ada di sini. Siapa yang menyambutnya?" "Apa? Ketua datang ke perusahaan?" Lalu Taoyuan melihat Monan. Ketuamu, maaf saya terlambat." Melihat itu, mereka semua kaget. Dalam hati si resepsionis, "Ya Tuhan, ketua grup Shangpo kita ternyata masih sangat muda." Dalam hati si wakil manajer, "Apa? Bocah laki-laki lusuh itu sebenarnya adalah ketua." Berakhir sudah. Dalam hati pacarnya, "Bagaimana bisa ketua grup Shangpo ternyata hanya mahasiswa?" Taoyuan berkata, "Ketuamu, karyawan baru ini belum mengenalmu, jadi dia tidak menyambut Anda dengan baik. Haruskah kita bicara di dalam?" "Oke, ayo." Lalu Monan melihat ke arah mereka berdua. "Oh iya, kalian berdua dipecat." Dalam hati si wakil manajer, kondisi dan gaji grup Shangpo jauh lebih banyak daripada perusahaan lain. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ketua, tolong beri aku kesempatan sekali lagi." "Keamanan, seret mereka keluar." "Baik, ketua, saya salah. Tolong beri kesempatan lagi sekali." "Oi, diam." Mereka pun diseret keluar. "Ketua, salam ketua." "Ketua," Monan berkata, "bekerja keraslah. Pekerjaanmu bagus." "Ya Tuhan, ketua memujiku." Monan pun masuk ke ruang meeting. Taoyuan berkata, "Ketua, selama kita bisa mendapat dukungan penuh dari keluarga Ye dalam hal promosi, perusahaan dapat beroperasi secara normal. Tapi keluarga Ye belum memberikan jawaban yang jelas. Nanti akan ada jamuan makan malam di keluarga Ye. Saya berencana untuk membicarakannya." Monan bertanya, "Keluarga Ye Liuli?" Taoyuan berkata, "Kami nggak bisa membuat janji dengan Ye Liuli. Jadi kami hanya bisa berdiskusikan dengan wakil manajer umum keluarga Ye. Kudengar dia mungkin akan menghadiri jamuan makan malam ini. Jadi aku ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengannya." Dalam hati Monan, jika itu Ye Liuli, aku mungkin punya kesempatan. Sepertinya
aku harus menghadiri jamuan makan malam ini. Di jamuan itu, ternyata banyak paparazzi. Paparazzi yang tengah berkata, apakah ini putri dari keluargamu? Benar-benar sangat cantik. Yang di kanan berkata, iya, dia 10 kali lebih cantik dari bintang populer manapun. Dalam hati Suanyin, pada akhirnya aku datang ke sini dan ayah jadi senang. Seseorang menghampiri tuanmu dan berkata, tuanmu, aku sangat iri padamu karena memiliki putri yang begitu cantik. Tuanmu merespon, apa yang membuatmu iri padaku? Siapa yang gak tahu bahwa putramu adalah pria blasteran yang tampan. Dalam hati Monan, Taoyun udah melakukan gerakan. Aku akan menunggu Ye Liuli muncul. Sejak aura naga muncul di istana Potala, tubuhku berasa gak nyaman. Udah jelas, ini benar-benar karena embrio naga. Meskipun aku melintasi surga, aku belum pernah mendengar tentang embrio naga di dalam laut kesadaran. Lagi pula, klan naga langit telah punah. Bagaimana mungkin ada embrio naga di lautan pengetahuanku? Apakah ini karena keenam reinkarnasi? Meskipun itu menyerap kekuatan spiritual dari waktu ke waktu, gak ada yang buruk tentang itu. Meteor hantu lapar terlalu kuat. Ia akan mendatangkan banyak roh jahat dan jiwa jahat. Aku harus menemukan kesempatan untuk benar-benar menyempurnakan metode hantu lapar menjadi kekuatan supernatural. Jika tidak, menunggu suara piano Yan Qingse untuk menemukan fragmen ketiga, kekuatan ini akan lebih sulit dikendalikan. Lalu Suanyi menghampiri Monan. Permisi, bolehkan aku duduk di sini? Dalam hati Monan, baunya wangi. Dalam hati Suanyi, orang ini terasa familiar. Lalu Monan melihat Suanyin. Monan berkata, oh tentu aja, silahkan duduk. Dalam hati Monan, apa Suanyin sengaja mendatangiku? Ini seharusnya kesempatan dan waktu terbaik untuk memberitahunya bahwa aku adalah anak laki-laki berambut perak yang menyelamatkannya di danau. Dalam hati Suanyin, aku gak tahu kenapa anak ini tampaknya memiliki aura seperti dia. Dalam hati Monan, aku nggak tahu akan seperti apa Suanyin ketika mendengarnya. Lalu saat Suanyin melihat ke Monan, dia sadar, ya Tuhan, bukankah ini bajingan yang ingin menciumku? Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi gila. Aku bahkan berpikir kalau bajingan ini memiliki aura yang mirip dia. Itu adalah keadaan ketika yang diserang. Kenapa aku bisa begitu bodoh sehingga aku bisa salah mengira orang? Padahal penampilan mereka sangat berbeda. Aku harus segera mengirim pesan ke dia yang asli. Dan pesannya sampai ke Monan. Saat Monan melihat ada pesan baru dari Suanyin belum dibaca. Dalam hati Monan, Suanyin, apa dia sudah mengenaliku? Apa dia sangat malu sehingga dia nggak berani mengatakannya? Manisnya. Tapi saat dibuka, Suanyin berkata, ya Tuhan, aku tiba-tiba bertemu dengan orang yang sangat mesum dan dia duduk di sebelah aku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Dalam hati Monan, orang mesum. Bagaimana ini? Apa yang dipikirkan wanita ini? Ano, maaf, aku gak bermaksud. Aku akan mengatakannya dengan jelas. Tolong jangan muncul di hadapanku lagi. Suanyin pun pergi. Hei, Suanyin. Aduh, kenapa aku selalu gak bisa tenang setiap kali aku bertemu Mu Suanyin? Kapan aku bisa menjelaskannya padanya? Suanyin ngechat lagi. Jika aku bertemu dengannya lagi lain kali, kau harus membantuku mengajarinya dengan baik. Monan bales, aku akan melindungimu. Lalu setelah itu, Taoyun memanggil Monan. Ketua Mo, Nona Ye Liuli ada di sini. Tapi dia dikelilingi oleh sekelompok bos. Bagaimana kita akan berbicara dengannya? Aku akan mengurusnya. Lalu Monan pergi mencari Ye Liuli. Nah, itu dia. Ye Liuli berkata, maaf, aku harus pergi. Nona Ye menghampiri Monan dan berkata, Tuan Mo, lama gak bertemu. Aku telah lama mencarimu. Dalam hati orang-orang, siapa anak ini? Kenapa presidennya berinisiatif untuk bersulang bersamanya? Monan berkata, aku datang ke sini kali ini karena aku ada urusan bisnis dengan Nona Ye. Perkenalkan, ini adalah presiden grup Shangpao, Taoyun. Nona Ye benar-benar sesuai dengan yang di TV. Bahkan yang asli lebih cantik daripada yang ditampilkan di TV. Itu gak akan terjadi jika bukan karena pil obat yang diberikan oleh Tuan Mo. Jadi Tuan Tao adalah teman Tuan Mo? Taoyun menjawab, dia bosku. Aku gak akan punya gaji bulan depan jika Nona bicara seperti itu. Karena ini adalah perusahaan Tuan Mo, maka kami akan menerima bisnis ini. Aku akan memberitahu sekretarisku untuk menghubungi orang-orangmu nanti. Terima kasih Nona Ye, mari kita bersulang. Dalam hati Monan, dengan bantuan Ye Liuli, gak akan memakan waktu yang lama untuk menuai hasilnya. Nona Ye berkata, Tuan Tao, maaf gak sopan. Aku memiliki beberapa urusan pribadi dengan Tuan Mo dan ingin berbicara dengan Tuan Mo hanya berdua. Aku udah menyiapkan sebuah kamar. Dalam hati Taoyun, seorang pria dan wanita punya urusan pribadi dan pergi ke kamar untuk berbicara. Iya, gak perlu sungkan. Aku punya firasat buruk. Ayo, masuklah. Apa kau takut aku mau makanmu? Saat masuk ke dalam, aku salah minum obat. Aku bisa melihatnya. Terakhir kali kau bilang, pilmu kau buat sendiri. Maka kau harusnya tahu apa akibatnya. Jika aku makan terlalu banyak, kau yang membuatnya. Berarti kau punya cara untuk menghilangkannya kan? Monan berkata,
Aku perlu melihat apa yang terjadi padamu agar bisa menemukan solusinya. Apa kau bisa foto dan tunjukkan padaku? Gak perlu susah-susah, kau bisa langsung melihatnya. Monan berkata, ini benar-benar erysipelas. Tapi jenis erysipelas ini berbeda. Hey, harusnya kau bilang dulu kalau mau menekannya. Monan merespon, kau bukan hanya punya erysipelas. Penyakit apa lagi yang kau miliki? Jika hanya erysipelas, aku udah meminta seseorang untuk membantuku menyelesaikannya. Terutama setelah aku minum obat, aku akan bermimpi di malam harinya. Hah? Kau bodoh. Ini mimpi yang memalukan. Apa kau mengerti? Setiap kali aku bangun, aku akan lemas. Dalam hati Monan, siapa sangka Yeliuli yang berusia 30-an, tapi dia pemalu seperti seorang gadis kecil. Monan berkata, sebenarnya mimpi seperti itu kadang normal. Apa ada hal lain yang membuatmu gak nyaman? Itu gak normal. Setiap kali aku minum pilnya, aku pasti akan mengalami mimpi seperti itu di malam hari. Hah? Emangnya berapa banyak yang udah kau makan? Dalam hati Monan, aku memberikan 20 pil penuh, cukup untuk dia minum selama bertahun-tahun. Satu pil semalam, aku udah menghabiskan semuanya. Dalam hati Monan, dia tahu bahwa dia akan bermimpi seperti itu ketika dia memakannya. Tapi dia memakannya terus. Dia terlalu... Monan berkata, kau tahu pil itu akan membuatmu erysipelas, tapi kau masih memakannya seperti itu. Apa nggak bisa kau mencari pasangan untuk memuaskanmu? Hey, aku belum menikah. Mana ada punya pasangan. Memuaskan kepalamu. Kau mau mati? Sebenarnya masih... Monan bertanya, apa kau nggak pernah punya kekasih? Enggak, aku nggak tertarik pada anak laki-laki sejak aku masih kecil. Tapi ketika aku meminum pil itu setiap malam, dalam mimpiku, aku sangat menyukai seleramu. Itu bau pil, bukan milikku. Nonaya berkata, aku gak peduli. Bagaimanapun, rasanya seperti itu. Aku sangat gak menyukai jika orang lain ingin menyentuhku. Aku gak sabar untuk memotong tangan orang itu. Aku hanya bisa menyingkirkan erysipelas untukmu. Kau masih sangat muda. Aku gak mungkin menyukaimu. Cepat, dan bantu aku menyembuhkannya. Lakukan dengan lembut. Aku gak suka sakit. Lalu Mona memulai pengobatannya. Terima kasih. Aku berjanji untuk bekerja sama dengan grupmu sebagai imbalannya. Berapa banyak pil yang akan kau berikan kepadaku? Aku bisa memberimu 3 botol. Dasar pelit, hanya 3. Enggak, aku ingin 365. Aku mengantuk. Nona Ye pun tidur. Dalam hati Monan, hey, aku gak menyangka bahwa ratu bisnis Yenching yang sangat bermartabat memiliki sisi yang gak diketahui. Lalu tiba-tiba gelang Monan bereaksi. Ini sesuatu terjadi pada Suanyin. Lalu Monan langsung bergegas mencari Suanyin. Dia lari keluar dan akhirnya dia menemui Suanyin. Dalam hati Monan, tampak gak begitu buruk. Si kakek berkata, kenapa kau di sini? Monan bertanya, apa dia mengeluarkan aura dingin? Sepertinya kau tahu banyak. Dalam hati Monan, di kehidupan sebelumnya Suanyin, fisik istimewanya hanya akan muncul ketika dia berusia 18 tahun. Tetapi sekarang dia belum berusia 17 tahun. Bagaimana mungkin bisa menjadi lebih cepat? Aku ingin melihatnya. Baiklah, 2 menit. Lalu Monan mengeceknya. Dalam hati Monan, tampaknya gelang itu mengaktifkan pelindungnya karena meledaknya aura dingin di tubuhnya. Keaktifan tubuh dingin Suanyin seharusnya berhubungan dengan pil yang kuberikan padanya. Untungnya, kali ini aku gak kehilangannya. Pil-pil itu harusnya bisa mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh tubuh dinginnya. Monan berkata, dia akan bangun sebentar lagi dan dia mulai sekarang. Hal ini akan terjadi lagi sebulan sekali. Si bodyguard bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Monan sadar, ada seseorang yang datang. Monan berkata, ingat ini, jangan biarkan keluarga Chow tahu tentang ini dan jangan bilang padanya kalau aku di sini. Aku harus bertambah kuat secepatnya. Monan pun pulang. Saat di rumah, ibunya berkata, Nak, apa kau tidak berencana untuk mengikuti ujian ini? Monan menjawab, mengikuti ujian? Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan pergi ke Universitas Yenching? Ibunya merespon, kalau kau nggak sekolah sepanjang hari, bagaimana bisa kau ke Universitas Yenching? Monan berkata, Oke, aku harus pergi ke sekolah besok. Aku mau mandi dulu. Anak nakal ini. Dalam hati Monan, selama periode tubuh dingin Suanyin, kultivasinya akan lebih cepat 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena itulah, di kehidupan sebelumnya, Cao Lingtiang bersikeras untuk menikahinya. Di kehidupan ini, aku nggak boleh membiarkan fisik istimewanya diketahui oleh keluarga Cao. Lalu tiba-tiba, Ciku masuk. Ciku berkata, kau nggak menungguku pulang. Bahkan kau mandi diam-diam di belakangku. Tapi saat Ciku sadar, Astaga, bagaimana mungkin? Itu saudara Monan. Sejak kapan dia kembali? Ciku, ada apa? Tidak ada apa-apa. Muka ibunya serem banget. Muka ibunya horor banget. Kenapa senyum yang ini? Anakku, tenang aja. Kau sangat mempesona. Aduh, ini yang gambar. Anakku, tenang aja. Kau sangat mempesona. Ibu, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Ya udah Bu, aku akan ke kamar untuk belajar. Kau malu ya, anak bodoh. Ciku dan Cengsi keduanya sangat baik. Bocah itu cerdik juga.
Monan pun kembali ke kamarnya. Dalam hati Monan, di tempat berkumpulnya naga dan ular seperti Yancing, kalau kau ingin berurusan dengan keluarga Chow, keluarga terbesar di Yancing, kau harus meningkatkan kekuatanmu. Gak cukup hanya mengumpulkan 5 tingkat alam dharma sekarang. Lalu tiba-tiba, Kak Monan, ternyata itu Ciku. Ciku, ada apa? Ini untukmu. Aku menyalin materi ulasan untukmu dari Guru Su. Kau bisa menggunakannya. Oh, dalam hati Monan, begitu banyak yang ditulis di buku ini. Ini juga ditulis dengan sangat jelas. Aku benar-benar gak tahu berapa lama dia menyalin ini. Dia benar-benar gadis yang baik. Terima kasih Ciku. Dengan materi ini, aku akan lebih percaya diri untuk diterima di Yancing. Berjuanglah Kak Monan. Bu, kami pergi ke sekolah. Saat di depan, ternyata ada yang cengi. Dia membawa satu buket bunga dan juga mobilnya Supra, bos. Bukan Supra bapak ya, yang lu jalan 40 batok kepalanya geter. Cengi berkata, "Tuanmu, Anda udah kembali." Monan merespon, "Apa kau sangat menganggur?" Tidak, aku menunggu temanku. Aku benar-benar malu karena aku nggak tahu kalau tuanmu udah kembali. Ya udah, ayo kita pergi. Dalam hati Cenyi, dia nggak curiga kan? Moyu berkata, ekspresi Kak Monan benar-benar menakutkan. Ciku berkata, sepertinya dia kesal. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan, dan ternyata itu ibunya. "Ibu, nak, temanmu yang Cenyi sangatlah aneh. Dia tampak antusias pagi ini dan bersikeras untuk mengajakku melihat pabrik baru. Sekarang dia tiba-tiba menelpon dan mengatakan padaku kalau kita nggak jadi pergi." Demennya, waduh. Pesona MILF nggak ada obat. Monan berkata, "Oh begitu, mungkin dia benar-benar memiliki sesuatu." Dalam hati Monan, udah kuduga. Monan pun masuk ke sekolah. Tiba-tiba, "Hei, berita bagus." Orang yang menghampiri Monan berkata, "Aku punya teman yang punya soal ujian masuk perguruan tinggi. Apa kau mau?" Monan berkata, "Apa kau punya teman yang baik seperti itu?" Dia menjawab, Sebenarnya aku mencuri 10.000 yuan ayahku untuk membelinya." "Gimana?" "Aku nggak punya uang dan berencana untuk menjual kertas ujian pada teman sekelas. Aku akan membuat salinannya untukmu. Setelah itu, saudara-saudara kita juga bisa kuliah." Dalam hati Monan, ini adalah hal yang sama di kehidupanku sebelumnya. Itu masih sama di kehidupan ini. Nggak banyak orang di dunia ini yang bisa memperlakukanku dengan tulus. Dia adalah salah satunya. Gendut, sebenarnya aku juga punya satu set ujian masuk perguruan tinggi. Aku akan menunjukkannya padamu ketika aku kembali pada siang hari. "Hah? Apa? Kau juga punya?" Dalam hati Monan, meskipun aku nggak ingat 100%, tapi setidaknya aku ingat 80%. Itu juga cukup untuk menjamin si gendut. Lalu ujian masuk perguruan tinggi akhirnya datang. Tanggal 7 Juni adalah hari pertama ujian masuk perguruan tinggi. Dan di sana banyak sekali kerumunan. Yang Jingse itu, yang Jingse ada di sana. "Saudari, aku mendengar bahwa kau terdaftar di Universitas Yangqing. Kenapa nggak memilih Yan Shiyue, Le Qiyuan yang lebih baik?" Banyak penyanyi terkenal berharap untuk mengundang komposer Yu Chuang untuk menulis lagu untuk mereka. Apa kau akan berada di bawah tekanan? Kau dan Qingsan pasti saudara yang sangat baik. Bisakah kau memberitahu kami lebih banyak lagi tentang seorang komposer jenius yang misterius itu? Reporternya dari SSTV. Di kerumunan itu, Qingse melihat Monan. Lalu Qingse menjawab, "Kenapa aku pergi ke Universitas Yanqing? Karena di sana masih musim dingin. Terima kasih." Monan pun kembali ke kamarnya. Monan lagi membaca. Waduh. Ini episode banyak banget hal random. Tiba-tiba, "Nak, Qingse datang ke sini untukmu." Ibunya berkata, "Berbicaralah dengan santai." Dalam hati Monan, bukankah gadis kecil ini mengatakan bahwa dia pergi ke pesta kelulusan? Kenapa dia datang ke rumahku? Dan sepertinya dia sedang mabuk. Yo, Monan bertanya, "Kau minum?" Qingse menjawab, Aku minum sedikit, tapi rasanya nggak seperti anggur rohmu, saudara Monan." Dalam hati Monan, tiba-tiba dia memanggilku seperti itu. Ini bukan sesuatu yang baik. Ayahku bilang, ketika aku pergi ke perguruan tinggi, kamu bisa mencari pacar. Monan nggak peduli. Oh, Qingse berkata, "Apa kau nggak punya hal lain untuk dikatakan?" "Mengatakan apa?" Kau dasar, aku nggak peduli lagi denganmu." Qingse pun pergi. Dalam hati Qingse, "Mati aja kau Monan, dasar bau. Apa kau nggak ngerti maksudnya?" Bahkan ketika aku udah mengatakannya begitu jelas. Lalu Monan mendapat pesan. Tulisannya, "Masih 2 bulan 14 hari lagi sebelum aku pergi ke Universitas Yanqing. Sungguh nomor yang istimewa, kutunggu." Lalu tiba-tiba Monan sadar, semua koinnya hidup. Ini adalah tanah aura. Menggunakan helikopter, Monan pergi ke sebuah tempat. Dalam hati Monan, semua koin ini menghadap satu arah. Ini hampir mirip seperti kompas. Lao Chu berkata, "Bos, apakah harta itu benar-benar ada di sini? Aku memeriksa tempat ini dan itu luar biasa. Kemungkinan besar tempat harta karun yang disembunyikan itu adalah tanah leluhur Panlongmen." Monan bertanya, "Bukankah tanah leluhur Panlongmen ada di luar negeri?" Dalam hati Monan, "Aku membunuh setengah orang di kota Xiqiao." Lao Chu berkata,
Saat itulah dia pindah ke pabrik baru. Kami dipanggil Yulong Man dan menyapu hampir semua kekuatan. Setelah dikalahkan oleh Xiao Qianque, dia lari ke luar negeri dengan ekor terpotong dan mengganti namanya menjadi Panlong Man. Bos, sebaiknya kita pergi ke tanah leluhur Panlong Man. Sekuilah kita pergi. Translatornya, sekuilah kita pergi. Mereka pun pergi ke sebuah tempat. Lao Chu berkata, "Bos, ada restoran kecil di sini. Ayo masuk dan makan siang dulu." Saat di dalam, meja Monan bersebelahan dengan sekelompok orang. Seseorang dari meja itu berkata, "Tuan Mo, udah 7 hari sejak kami datang ke sini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Kapan kami bisa pergi ke tanah leluhur?" Dalam hati Monan, "Oh, mereka juga ingin pergi ke tanah leluhur." Orang itu berkata, "Kapan? Aku yang bermartabat di Changnan. Harusnya kau bersyukur. Aku Mo Chenren masih membiarkan kamu menghabiskan musim gugur yang dingin bersamaku, bukan? Kalau bukan karena penatuamu, apa kau bisa membeli jimat yang kubuat sendiri?" Sayang sekali. Si rambut pirang berkata, "Maaf Tuan Mo, aku gak bermaksud." Dalam hati Monan, Tuan Mo ini berasal dari Mo Chen dari provinsi Changnan. Jadi siapa saya? Mampus lo ketemu sama yang asli. Hei, kupikir pria itu terlalu sembrono. Beraninya dia berpura-pura menjadimu bos. Bos, kenapa kita gak diam-diam memotong lehernya malam ini? Dalam hati Monan, tampaknya namaku sebagai Mo Chenren gak cukup kuat dan menakutkan bagi beberapa orang. Jika tidak, gak akan ada yang berani melakukan ini. Tuan Mo, aku tahu kau butuh waktu, tapi orang-orang kami gak bisa menunggunya lebih lama. Si Mo Chenren ini berkata, "Bukankah aku bilang bahwa masih ada 2 mutiara laut selatan untuk digunakan sebagai kutipan ajaib? Aku telah membuat reservasi dan akan siap bulan depan." Hah? Selama itu? Si rambut ungu berkata, "Aku kebetulan memiliki 2 mutiara laut selatan di sini, tetapi mereka adalah warisan dari nenekku sebelum dia meninggal. Bagaimana mungkin aku bisa menjualnya kepadamu?" Si rambut pirang berkata, "Karena itu peninggalan nenekmu, aku benar-benar gak boleh mengambilnya." Dalam hati si rambut ungu, aku gak bisa berkata apa-apa. Idiot ini. Si Mo Chenren berkata, "Nona, sekarang orang-orang dalam kesulitan, tetapi kau gak akan menyerahkan itu. Nona Chu membelinya dengan harga asli. Kau bisa membelinya lagi nanti." Si rambut pirang berkata, "Kakak Meng, apa nggak apa-apa? Sepasang mutiara laut selatan ini bernilai 1 juta. Aku akan membelinya dengan harga asli." Berarti rambut ungu itu Kakak Meng dan rambut pirang adalah Nona Chiu. Kakak Meng berkata, "Baik, ini untuk kepentingan orang-orang Qiangling Fang. Oke?" Nona Chiu berkata, "Terima kasih Kakak Meng. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu." Tiba-tiba Lao Chu berkata, "Si idiot ini, ada seseorang yang berbohong kepadanya, tapi dia nggak sadar. Aku nggak tahu bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu." Dalam hati Monan, apa kau benar-benar melupakan fakta di musim gugur yang dingin ini? Gendut, apa kau cari mati? Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang pembohong? Lao Chu bertanya, "Yo, kau bisa melakukannya?" Si Mo Chenren berkata, "Hahaha, tampaknya seseorang meragukan kemampuan Mo Chenrenku." Ting! Saudara-saudara, kita juga punya sesuatu untuk dilakukan kali ini. Tapi ada terlalu banyak penipu yang kita temui di sepanjang jalan. Pertemuan kita hari ini adalah takdir. Aku hanya ingin melihat kekuatan Mo Chenren. Mo Chenren, kalau kau benar-benar mampu, aku juga akan memintamu untuk membantu kami. Tentu saja, harganya gak masalah. Si Mo Chenren itu berkata, "Itu semua hanya masalah kecil. Karena pertemuan kita udah ditakdirkan, akan kubiarkan kau melihat bagaimana aku mengucapkan mantra." Lalu setelah itu mereka pergi keluar. Di luar terlihat ada beberapa patung sapi yang dirantai. Nona Chiu berkata, "Awalnya di sini ada 8 patung sapi besi besar, tapi 2 buah tenggelam karena banjir. Sekarang ada insiden ikan yang luar biasa di Tapeihe. Dan ayah, aku ada di sini bersama orang lain. Ayah, aku telah mengundang Mo Chenren yang terkenal dari Changnan." Ayahnya berkata, "Apa yang kau lakukan? Jangan membuat masalah di sini." "Ayah, kali ini berbeda. Aku mempekerjakan Mo Chenren. Bukankah kau juga memanggil seorang biksu senior Cue Ming?" Seseorang berkata, "Hei, di saat ada masalah serius seperti ini, kau memanggil orang seperti ini untuk datang. Sedangkan Monan, dia masih mengecek ikan koinya." Dalam hati Monan, fenomena ikan yang ada di sini agak mirip seperti yang ada di 13 brokat. Apakah 13 brokat ini sangat kuat? Apa dia bisa mengendalikan ikan yang berenang di sini, bahkan dari jarak ribuan mil? Kakak Meng berkata, "Abaikan, jika tuanmu melakukannya, apa kau pikir itu tidak akan menakutimu?" Dalam hati orang ini, siapa sangka bahkan orang seperti ini diundang. Dia berkata, "Mo Chenren, kami gak membutuhkanmu di sini. Silahkan segera pergi dan jangan mengganggu urusan kami." Kalau kau gak percaya padaku, Mo Chenren ini akan membuka matamu. Master Surgawi yang meminjamkan kekuatan, dengarkan perintahku. Serang! Dari kertas jimat itu, dia mengeluarkan api, dan api itu menyala di rambut orang-orang. "Kau berani menyinggungku, Mo Chenren? Kau benar-benar mencari masalah." Nona Chiu berkata, "Mo Chenren, tolong padamkan apinya. Kami tahu kau hebat." Amitabha. Biksu itu
langsung memadamkan apinya. Terima kasih, Biksu Senior Chue Ming, karena telah membantu kami. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Si Mo Chen Ren berkata, kau berani mematahkan mantra Mo Chen Renku? Apa kau tahu akibat dari melawanku? Si biksu berkata, aku seorang biksu. Jika aku nggak bisa menghunus pedang untuk membantu orang ketika aku melihat ketidakadilan, lalu apa gunanya aku berkultivasi seumur hidupku? Kalau begitu, matilah kau orang tua botak. Lalu si Mo Chen Ren maju. Semuanya, cepat pergi dari sini. Biksu Chue Ming akan berurusan dengannya. Lao Chu berkata, bos, apa yang harus kita lakukan? Mau pergi? Biarkan orang ini bertarung sementara waktu. Lagi pula, ini akan segera berakhir. Lalu si Mo Chen Ren terkena serangannya. Oh, siapa sangka aku Mo Chen Ren yang terkenal di provinsi Jiangnan dikalahkan olehmu. Kau bisa membunuhku kalau kau mau. Tapi sebelum itu, apa kau bisa memberitahuku namamu? Amitabha Buddha. Namaku adalah Biksu Chue Ming, kultivator yang malang. Selama kau berjanji untuk tidak melakukan kejahatan di masa depan, aku akan membiarkanmu pergi. Orang yang di kanan berkata, Biksu, orang seperti ini harus dihukum. Dia berani menghadapi kita hari ini. Dia pasti akan berani melakukan kejahatan di masa depan. Para donatur yang terhormat, mohon maafkan orang ini. Aku dapat membuat semacam pil yang gak hanya dapat menumbuhkan rambut, tetapi juga memulihkan kondisi mental kalian seperti ketika kalian berusia 30 tahun. Lagi pula, biaya bahan pil ini terlalu mahal dan sebotolnya akan dijual jutaan. Tuan Mo Chen Ren, kau harus membayar uang itu jika kau menyakiti orang. Si Mo Chen Ren itu berkata, Biksu, aku benar-benar gak punya uang. Lebih baik kau bunuh aku. Orang yang baju putih berkata, apakah benar-benar mungkin untuk kembali ke keadaan seperti umur 30 tahun? Biksu itu menjawab, donatur yang terhormat, kalau kau membutuhkannya, kau dapat menemuiku secara pribadi nanti. Sekarang, aku akan menangani orang jahat ini terlebih dahulu. Lalu mari kita membereskan masalah ikan yang terjadi. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Si biksu berkata, gak masalah, aku akan membiarkanmu pergi sekali. Tapi mulai sekarang, kalau kau melakukan kejahatan lagi, aku gak akan membiarkanmu pergi begitu aja. Terima kasih, Biksu Chue Ming. Mereka berdua pun pergi. Tapi saat pergi, Mona berkata, tunggu. Si biksu berkata, kenapa kalian gak pergi? Apa kau gak percaya padaku? Biksu Chue Ming udah melepaskanmu. Cepat pergi dari sini. Nona Chu berkata, tidak. Mereka berdua. Mona merespon, emang kenapa? Kenapa kau begitu terburu-buru ingin dia pergi? Apa kau takut kebenaran tentang akting ganda kalian akan terungkap? Sebelum aku mengatakan boleh pergi, nggak ada yang boleh pergi. Apa kau mengerti? Lao Chu berkata, Mo Chen Ren, jangan buru-buru. Dengarkan bosku dulu. Si biksu berkata, siapa kau? Beraninya kau menyinggungku. Apa kau tahu konsekuensinya? Mona membalas, hahaha, lucu. Kau nggak tahu siapa aku? Bukankah dari aktingmu kau sama aja mengatakan bahwa kau mengalahkanku dan membuatku berlutut padamu? Si biksu berkata, jangan berbicara omong kosong di sini. Si Mo Chen Ren maju dan berkata, bocah sialan, beraninya kau. Aku akan berurusan denganmu setelah ini. Si Mo Chen Ren itu maju, tapi dengan mudah langsung ditampar sama Monan. Kau menggunakan namaku untuk menipu, dan aku belum memberikanmu pelajaran. Apa kau pikir kau layak untuk berurusan denganku? Si biksu berkata, apa kau Mo Chen Ren yang sebenarnya? Dalam hati si Mo Chen Ren itu, bagaimana bisa ini begitu kebetulan? Mo Chen Ren harusnya ada di provinsi Jiangnan. Ini provinsi Jiangpei. Mustahil untuk bertemu. Kenapa kau merusak reputasiku? Bocah, kau cari mati. Si biksu mulai menyerang. Aduh, lari. Berisik. Dengan satu serangan, Mona langsung menghempaskan biksu itu. Sangat kuat. Sudah aku katakan, gak ada yang boleh pergi tanpa seizinku. Turun. Dengan cepat, Mona langsung menekannya ke tanah. Hanya kepalanya aja yang tersisa di luar tanah. Seseorang berkata, astaga, kekuatan macam apa ini? Dia dipukul ke dalam tanah dengan telapak tangan. Cepat katakan, siapa kau? Kami orang Panglongmen. Karena ada perubahan di tanah nenek moyang kami tahu bahwa tanah leluhur pasti memiliki harta yang tersisa di masa lalu. Kami sangat miskin, karena itulah kami bekerja sama untuk menipu. Lao Chu menginjak cenderan dan berkata, kau sialan, ada begitu banyak orang yang bisa kau pilih untuk penyamaran, tapi kalian berpura-pura menjadi bosku. Si kakak Meng berkata, pada awalnya ada pria parubaya di Panglongmen yang dibunuh oleh Mo Chen Ren. Mereka sangat marah sehingga ingin menghancurkan reputasi Mo Chen Ren. Itu bukan urusanku. Pria gendut, tolong lepaskan aku. Dalam hati Monan, itu hampir sama seperti yang kupikirkan. Lagi pula, setelah menyeberangi sungai, itu adalah tanah leluhur Longmen. Mereka datang karena ada sebuah perubahan. Jika aku nggak memecahkan seluruh fenomena ikan ini, aku khawatir akan ada lebih banyak orang yang akan tertarik. Monan berkata, aku akan membantumu membereskan masalah para ikan, dan kau akan membantuku sebagai balasannya. Aku ingin kau memblokir jalan untuk jaga waktu tertentu di seberang sungai. Jangan biarkan orang lain lewat. Apa kau setuju? Ayah, setuju aja. Dia asli. Ayahnya berkata, oke, berapa hari yang kau butuhkan? Aku nggak bisa menunggu terlalu lama. Paling lama setengah bulan. Orang yang di kanan berkata, itu
Itu nggak bagus. Ini semua nggak seperti tongkat sihir atau dengan beberapa keterampilan seni bela diri. Kami masih mengikuti metode Profesor Chang. Pertama, mengkonfirmasi kualitas air, melepaskan ikan baru, kemudian menyelam untuk mengamati. Nona Chiu berkata, Tuan Mo, aku nggak ingin menyinggung Anda. Anda emang benar-benar pandai seni bela diri. Tapi apa Anda benar-benar yakin bisa mengatasi masalah yang terjadi di sungai Tapei? Ini mungkin masalah besar untukmu, tapi bagiku ini bukan apa-apa. Lalu Monan pergi berjalan di atas air. Seperti gak jadi. Dalam hati ayahnya Nona Chiu, bagaimana mungkin dia bisa berjalan di atas air? Lalu setelah itu, Monan memanggil petir. Selama bertahun-tahun menghadap ke istana Ling Xiao, ribuan orang menjadi menteri ikan sungai belaka. Ikan, itu semua ikan. Guys, binatang apa yang satu huruf? Ikan. Ya Tuhan, dia benar-benar hebat. Maha kuasa seperti dalam rumor. Terlalu kuat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah dia dewa? Orang macam apa yang sebenarnya kita lawan? Apakah aku masih punya kehidupan yang panjang? Lalu Monan melihat sebuah cahaya. Itu, Monan pergi dan berkata, jangan biarkan ada orang yang menggangguku. Oh, ibu, aku nggak buta kan? Apakah ikan-ikan ini benar-benar mendengarkan perintahnya? Lalu Monan pergi ke sebuah pulau. Ini seharusnya tanah leluhur Panglongmen. Sepertinya ada beberapa master yang mengatur formasi sederhana di sini. Koi lainnya telah menghilang. Koi ke-14 dibiarkan untuk memandu arah. Orang yang membuat peta ini saat itu jelas merupakan seorang jenius yang langka. Dia memiliki desain yang indah. Harusnya itu ke depan. Lalu Monan terus berjalan. Dan itu seharusnya di sini. Monan melihat sebuah kolam atau seperti sebuah kolam. Lalu Monan melempar lukisannya ke dalam air itu. Dan ikan koinya semua mulai muncul. Aura semacam ini telah terkumpul setidaknya selama 100 tahun dan terbentuk secara alami. Aku takut inilah alasan kenapa Panglongmen menggunakan tempat ini sebagai sekte. Aku harap aku bisa menerobos alam pengumpulan roh kali ini dan melangkah ke alam yin yang. Lalu 14 hari kemudian, sepertinya kultivasi Monan berhasil. Akhirnya seperti ada harapan untuk melangkah ke alam yin dan yang. Lanjutkan, tapi tiba-tiba astaga, embrio naga ini gak mudah untuk dipelihara. Aku belum menyerap semuanya. Jadi, aku akan membagikan sisanya untuk saat ini. Sepertinya mustahil untuk masuk ke alam yin dan yang. Tetapi, seharusnya gak ada masalah untuk menaklukkan Tao Hungry Ghost. Lalu Monan mulai melakukan sesuatu. Kita melihat ke buku di alam pengetahuan Monan. Kali ini, aku mengendalikanmu. Hora! Hungry Ghost, tunduklah padaku. Keluar sebuah ular yang besar. Udah lebih dari 10 hari telah berlalu dan aku nggak tahu apa yang bos lakukan di sana. Tiba-tiba ada yang datang. Gawat, ada sesuatu telah terjadi. Kakak gendut, di mana Mo Ceneren? Tolong panggil Mo Ceneren keluar untuk membantu. Lao Chu berkata, wali kota, apa yang terjadi? Putriku diculik. Mereka bilang Mo Ceneren harus pergi menemui mereka secara pribadi jika ingin putriku dikembalikan. Tolong katakan pada Mo Ceneren untuk menyelamatkan putriku. Apa? Sister Chiu Yihan diculik. Wali kota, jangan khawatir. Aku bertanya kepada saudara-saudaraku dulu. Ini ulah dari Panglongmen. Orang-orangku sekarang ada di sini. Kalau kau nggak ingin mati, biarkan aku pergi. Wali kota berkata, kenapa kalian menculik putriku? Katakan, kemana kalian membawanya? Bahkan jika aku memberitahumu kemana anggota Panglongmenku membawa putrimu, apa yang bisa kau lakukan? Kau sebaiknya membiarkanku pergi. Karena sekarang nggak ada yang bisa menyelamatkan putrimu kecuali aku. Enggak. Bosku bisa. Si biksu berkata, oh, udah berapa hari dia di sana? Dia pasti udah kelaparan sampai mati. Terlebih lagi, dulu ada banyak hal-hal jahat di tanah leluhur ini. Aku khawatir kau gak akan pernah bisa melihat dia keluar dalam hidupmu. Kebisingan di sana gak lebih dari suara ketidakadilan dunia. Mustahil. Mo Ceneren gak akan pernah mati seperti itu. Lalu kita melihat sebuah kapal. Aduh, suara kapal. Gimana aku? Kakak Meng, Apakah dia yang mengikatku? Lalu Nona Chiu berhasil melepaskan talinya. Aku harus lari sebelum dia bangun. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba, apa kau pikir kau bisa lari? Tiba-tiba dia bangun. Dia langsung membuka pintunya dan mencoba kabur. Tapi saat di luar, dia ditunggu oleh 4 pria. Nona Chiu berkata, hai, apa kabar teman-teman? Lalu Nona Chiu didorong. Aduh, kakak Meng berkata, kalau kau gak ingin mati, jangan berpikir untuk lari. Nona Chiu bertanya, kenapa kau menculikku? Tujuan kami bukan kamu. Tapi Mo Ceneren, kau hanyalah umpan. Kau melebih-lebihkanku. Aku baru bertemu dengan Mo Ceneren sekali. Bagaimana mungkin dia datang untuk menyelamatkanku? Kakak Meng berkata, aku gak berharap lebih padamu. Tapi aku percaya pada ayahmu. Dia pasti akan melakukannya. Patuhlah dan telan pil ini. Ketika Mo Ceneren datang untuk menyelamatkanmu, kau hanya perlu menciumnya. Maka aku akan melepaskanmu. Itu racun. Aku gak bisa memakannya. Tapi dia dipaksa. Kau harus memakannya. Bahkan jika kau gak mau. Berhentilah bermimpi, aku gak bisa menyakitinya. Kau telah melihatnya dengan matamu sendiri.
Dengan kekuatannya, gak mungkin bagimu untuk hidup. Kenapa kau harus mencari kematian? Gak peduli seberapa kuatnya dia. Selama dia berani melangkah ke laut, dia gak akan pernah kembali. Di sini, kami adalah raja. Dia berani mematahkan tulang tangan kita. Maka kau juga harus mencoba rasa sakit patah tulang. Kita kembali ke pulau. Pak Wali Kota berkata, "Kakak gendut, tolong, Mak sudah minta Mochonren keluar. Putriku benar-benar dalam bahaya. Selama dia mau menyelamatkan putriku, bukan hanya bisa berlatih di sini, aku bisa langsung mengalokasikan tanah ini untuknya." Lao Chu berkata, "Seperti yang aku katakan, bosku masih berada di titik kritis dalam kultivasi. Dia akan keluar ketika selesai berkultivasi." Iya, tapi sampai kapan itu? Tunggu, itu apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba seperti ada angin yang sangat kencang. Lalu keluar banyak air. Air itu mengalir seperti sungai. Lalu Monan keluar. "Itu, bos, itu kau." "Tentu saja, ini aku." Dalam hati si biksu, dia benar-benar kembali hidup-hidup. "Mochonren, Pan Longmen menculik putriku. Tolong selamatkan dia." Mereka nggak tahu kapan harus berhenti. Monan berkata ke si biksu, "Bukankah kau orang Pan Longmen? Tunjukkan jalannya." "Oke, kau ingin balas dendam. Karena kau ingin mati, jangan menyesalinya. Beraninya kau berbicara dengan bosku seperti itu. Aku akan menghajarmu." Lalu tiba-tiba, "Chue Ming, keluar kau." Ada seorang wanita yang datang bersama para bodyguardnya. Pak Wali Kota berkata, "Shufen, apa yang kau lakukan?" Shufen berkata, "Dasar botak sialan, beraninya kau menculik putriku. Lihat aja, aku akan meratakan panglongmenmu." Aduh. Dalam hati Monan, siapa sangka Ibu Chiu Yihan begitu kuat. Si Wali Kota berkata, "Aku tahu kau cemas, tapi kita nggak bisa menyinggung orang-orang dari Panlongmen. Aku telah meminta Tuan Mochonren untuk membantu." Shufen berkata, "Kenapa putriku harus diselamatkan olehnya? Gak peduli tentang Mochonren. Aku hanya ingin biksu tua botak ini menunjukkan jalan ke tempat putriku. Aku punya banyak pengawal. Hanya sekelompok panglongmen aja gak akan jadi masalah. Aku bahkan bisa menghancurkan 10 panglongmen. Berhenti main-main. Jika Mochonren gak bisa melakukannya, maka kau juga gak akan bisa menyelamatkannya. Kau gak bisa pergi." Shufen melanjutkan, "Jangan bicara omong kosong denganku. Pokoknya aku akan menyelamatkan putriku. Apa kau pikir kau bisa di posisimu hari ini tanpa dukungan dari keluargaku? Kau nggak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kau, Mochonren." Mona berkata, "Aku punya masalah sendiri dengan Panlongmen. Sedangkan untuk menyelamatkan putrimu, itu hal mudah. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatannya." "Iya, aku udah mengatur semuanya untuk bisa pergi dengan cepat. Tuanmu, hidup putriku bergantung padamu." Lalu mereka pun pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan, ada sebuah kapal yang udah menunggu mereka. "Hei, Xiaopao!" Shufen berkata, "Aku merasa lebih lega melihatmu. Kali ini, keselamatan keluargaku kuserahkan padamu." Xiaopao berkata, "Bibi Fen, jangan khawatir. Kami pasti bisa akan membawa putrimu kembali." Xiaopao berkata, "Semua orang udah siap. Segera berlayar." "Baik, apa Bibi Fen lapar? Aku udah menyiapkan steak yang enak sebelumnya. Jadi, kau nggak akan kelaparan saat kami sedang menyelamatkan putrimu." "Xiaopao, kau sangat perhatian." Dalam hati Monan, sepertinya dia sangat percaya pada bocah itu. Shufen bertanya, "Apa kau punya anggur merah?" Xiaopao menjawab, "Tentu saja. Itu udah disiapkan untuk Bibi Fen sejak lama dan akan diantarkan nanti." "BTW, siapa mereka berdua? Kenapa Bibi nggak mengajak mereka makan bersama?" "Oh, mereka orang-orang yang ditemukan ayah Yihan. Dia bilang kalau salah satu dari mereka adalah kultivator." Sungguh omong kosong. "Kurasa anak malang itu mencoba mendekati keluarga kami. Dasar sampah." Dalam hati Xiaopao, "Oh, beraninya mau mencuri wanita dari Xiaopao. Xiaopao, kalau kau menyelamatkan Yihan kami, garis bodoh itu pasti akan membuka hati untukmu. Maka lebih baik jika aku berpikir begitu juga." Shufen berkata, "Jangan khawatir, wajah putih anak itu mungkin karena operasi plastik. Dalam hal latar belakang, keluarga, pendidikan, dan preferensi, kaulah yang paling cocok untuk Yihan." Xiaopao berkata, "Bibi Fen, kebetulan ada sebuah band di kapalku. Apakah Bibi ingin mereka menyanyikan lagu yang menenangkan untuk membuatmu rileks?" Itu bagus. Aku sudah sangat stres selama 2 hari ini. Aku bahkan gak bisa bersantai." Dalam hati Monan, sepertinya Shufen ini masih gak tahu kekuatan seperti apa yang dihadapi. Xiaopao, setelah sampai tempat musuh, mari kita lihat apa kau masih bisa peduli tentang istri wali kota. Mereka pun sampai di Pulau Yuantai. Xiaopao berkata, "Oi keledai botak, apa kau berbohong kepada kami? Aku masih belum melihat Panlongmen bahkan setelah berjalan begitu lama." Si botak berkata, "Kenapa kau sangat gak sabaran? Kami adalah Panlongmen. Tentu saja gak mudah untuk melihat kami. Udah, terus jalan." Tuh, apa yang mereka lakukan? Mereka semua adalah orang yang percaya pada Panlongmen. Kami adalah sekte suci. Apa kau takut sekarang? Oi keledai botak, apa kau gak tahu siapa aku? Hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku." Si biksu berkata, "Tunggu aja, jangan malu dan sampai menangis nanti. Pengawal yang kubawa ini adalah pengawal terbaik. Jangankan hanya Panlongmen. Jika aku memberi mereka perintah, pulau ini bisa kuratakan. Aku segera bertemu dengan orang-orang Panlongmen. Aku akan membereskan masalah tentang putriku. Kau bisa kembali." Lao Chu berkata, "Lucu, apa hubungannya urusan kami dengan Panlongmen denganmu? Kami yang menangkap keledai botak itu. Kau pikir kau bisa datang ke sini jika bukan karena kami?
Kau pikir kau hebat? Silahkan aja ikuti kami. Tapi jika nanti ada pertarungan, jangan menangis dan memohon, memintaku untuk menyelamatkanmu. Lao Chu membalas, mari kita lihat siapa yang akan memohon untuk diselamatkan nanti. Mereka pun sampai di sebuah kuil, intinya tempat sekte. Seorang penjaga melihat mereka dan dia berkata, berhenti. Hei, kalian orang yang gak tahu aturan. Orang yang berlutut di kiri berkata, orang-orang ini bahkan gak berlutut, tapi ingin memasuki kuil Panlongmen. Xiaopao berkata, apa kau terlalu banyak menonton drama seni bela diri? Orang tanpa pengaruh seperti kalian berbicara tentang aturan. Penjaga yang di kiri berkata, apa kau di sini untuk membuat masalah? Hei, cepat lepaskan putriku. Oh, ternyata kau orangnya. Aku udah lama menunggumu. Jika ada luka pada putriku, hari ini aku akan meratakan Panlongmen kalian. Kedua penjaga itu langsung sat. Saat kau datang mencari masalah ke Panlongmen kami, sama aja kau mencari kematian. Hah? Si penjaga menembakkan pistolnya ke atas. Beraninya kau bertindak gak sopan. Semua orang yang bersujud lari semua. Ini pembantaian. Cepat lari. Matilah kau. Mati kau. Hora. Penjaganya langsung dihajar. Anjing. Sedangkan Shufen disayat sedikit menggunakan jarinya. Shufen berkata, pengawal, aku ingin kalian menangkap mereka semua. Baik. Dasar sampah. Para bodyguard itu langsung dihajar semua. Nyonya, cepat lari. Orang-orang ini gak mudah dikalahkan. Mereka akan menyakitimu. Kenapa aku harus lari? Aku adalah orang terhormat. Hancurkan mereka untukku. Tiba-tiba ada yang berteriak, siapa yang cukup berani untuk membuat masalah di Panlongmenku? Pengacau. Lalu keluar semua pasukan Panlongmen. Tembak. Kalahkan dia sampai mati. Lalu bodyguard itu menembak. Tapi orang ini memunculkan arai dan menahan tembakannya. Apa? Bagaimana bisa? Apakah Cikong ini seperti yang dikabarkan keluarga Furutake? Cari mati. Bodyguard tadi kepalanya langsung dipenggal. Ya Tuhan, dia terbunuh. Benar-benar terbunuh. Hei, lindungi aku. Cepat lindungi aku. Luar biasa. Guru sangat hebat. Bahkan jika kalian memohon, karena kalian berani datang ke Panlongmenku untuk membuat masalah, gak ada yang bisa pergi hidup-hidup hari ini. Kau terlalu banyak bermimpi. Dalam sekejap, kepala mereka berdua dipenggal. Lalu kita melihat dua orang wanita. Wanita yang di kiri berkata, Nona, jika tahu seperti ini, seharusnya kita tidak datang ke sini untuk meminta obat. Sekarang, bukan hanya kita nggak bisa mendapatkan obat, mungkin aja kita mati di sini. Jangan takut, dengan reputasi keluarga Luku, bahkan jika itu Panlongmen, mereka akan memberikan obatnya. Untuk saat ini, selama kita nggak berlari ke sana dan menunggu di sini, semuanya akan baik-baik aja. Xiaopao berkata, Paman Liang, apa kau yakin? Paman Liang berkata, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Panlongmen, karena kau adalah master seni bela diri, kenapa mengganggu generasi muda? Kemari, aku akan bertarung denganmu. Rupanya masih ada yang layak. Dia pun meletakkan pedangnya. Hora! Mereka berdua beradu tinju. Tapi sayangnya, Paman Liang kalah. Bibi, ayo, kita lari secepatnya sekarang. Shufen berkata, bagaimana aku bisa lari? Mereka udah berani membunuh orang-orangku. Kita harus membalas dendam. Dalam hati Xiaopao, wanita bodoh ini, dia masih nggak tahu musuh seperti apa yang kita hadapi. Cih, dan kedua sampah itu, mereka nggak ketakutan kan? Mereka nggak bereaksi sama sekali. Tapi akhirnya Paman Liang dihajar. Walau dengan 5 menit kekuatan mantra, hanya segini aja nih. Udah, cepat lari. Mau lari, maka bersiaplah untuk mati. Si guru mengeluarkan api dari mulutnya dan dia membakar Paman Liang. Paman Liang! Dan Paman Liang pun jatuh. Dalam hati Xiaopao, aku paling tahu kemampuan Paman Liang karena aku udah bersamanya selama beberapa tahun. Tapi aku gak menyangka dia dibakar hidup-hidup seperti ini. Yang gak ingin mati, berlututlah padaku. Mereka semua pun langsung berlutut. Xiaopao berkata, Tuan, tolong ampuni kami. Shufen berkata, Tuan yang hebat, tolong biarkan kami pergi. Kau bisa meminta uang sebanyak yang kau minta. Hanya saja, tolong ampuni aku dan putriku. Tuan, kami buta dan gak tahu kehebatanmu. Tapi putriku gak bersalah. Tolong lepaskan kami. Aku akan memberimu uang. Tapi dia lihat Monan dan Lao Chu gak berlutut. Siapa kalian? Beraninya gak berlutut? Hei, cepatlah berlutut. Apa kau ingin mati? Xiaopao berkata, abaikan dia. Biarkan aja dia mati. Tuan, dia bukan orang kami. Dia gak ada hubungannya dengan kami. Dalam hati Monan, sepertinya pengaruh dari Panlongmen ini lebih besar dari yang kukira. Lalu Monan maju. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan mempersulit kami. Nyawa putriku dalam bahaya. Tentu saja, aku ingin meratakan Panlongmen. Mendengar itu mereka semua kaget. Kau cukup arogan. Barusan kau berkata ingin meratakan Panlongmen dan hanya kau sendiri pilih berlutut atau tidak. Mona mengingat di mana dia menginjak si orang besar dari Panlongmen waktu itu. Mona berkata, kau Panlongmen ingin orang lain berlutut untukmu kan? Aku pernah bertemu seorang pria bernama Ti Yipo sebelumnya dan setelah itu dia nggak muncul lagi. Oh, jadi tuh kau. Maka kau bisa mati untukku. Lalu dia menelan pil merah tadi yang dari tadi dia pegang. Dan dari mulut itu, dia mengeluarkan api. Shufen, Xiaopao, dan kawan-kawan pun kabur. Aku pikir dia luar biasa. Ternyata hanya segitu aja. Oh gitu. Tapi ternyata
Monan gak terdampak sama sekali. Hah? Bagaimana mungkin? Dia masih hidup. Lalu Monan maju dan langsung bersiap menyerang. Kalau gitu, ayo kita akhiri ini. Dan serangan itu berhasil mengenainya. Lalu Monan menyiapkan serangan lagi. Sebaiknya kau mencicipi apiku juga. Lalu Monan menyerang. Serangannya memutuskan tangan orang itu dan bahkan menghancurkan gerbangnya. Lari! Lindungi nyonya! Ini bagaimana mungkin? Dalam hati Shufen, apakah ini kekuatan dari Mo Chenren? Bagaimana bisa seni bela dirinya begitu kuat? Seni bela diri macam apa ini? Dalam hati Chiapao, apa itu kekuatan manusia? Kau berani menghancurkan Panlongman-ku. Tunggu aja kau! Dia langsung kabur dan semua penjaga juga langsung kabur semua. Bunuh! Cepat! Seseorang berani membuat masalah di lembah kita. Seorang lagi berkata, cepat lari dan meminta pelindung Dharma keluar. Seseorang datang ke Panglongmeng kita untuk membuat masalah. Dalam hati kakak Meng, karakter seperti dia, aku takutnya hanya tetua agung dan master sekte yang bisa membunuhnya. Lalu Monan masuk dan dia berubah jadi mode rambut putih. Sedangkan Laucu seperti biasa, semuanya semuanya dipungut sama dia. Hei, bos, tunggu aku. Saat di dalam, ternyata semua udah berbaris dan udah bersiap. Penguasa Panglongman, cepat keluar dan temui aku. Apa? Lalu di atas sebuah... apa ya ini ya? Sebuah gedung lah. Di atas sebuah gedung ada seseorang dan dia berkata, bocah sombong. Ternyata itu adalah seorang pak tua. Dia pun turun dan si lengan buntung ini menceritakan situasinya. Apakah kau mau Chenren? Tepat sekali. Hanya karena kau bisa membunuh beberapa orang dari Panglongman-ku, kau berani datang padaku. Kau mencari kematianmu sendiri. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan orang-orangku yang udah mati. Apa kau punya kata-kata terakhir? Sepertinya kalian para orang tua benar-benar sombong. Pertama Tiyipo, lalu Tuan Sanpo. Dia bergabung dengan Raja Jahat. Aku sebenarnya gak peduli denganmu, tapi kau udah bersekongkol dengan mereka untuk menghancurkan reputasiku. Maka hari ini aku akan meratakan Panlongman ini. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Lalu Mona menghajar tanahnya dan tanahnya retak dan mulai berguncang. Kau, terimalah kematianmu. Dalam hati Monan, gerakan ini sangat familiar. Laucu berkata, kekuatan air. Bos, berhati-hatilah. Ada patriark es di dalam air. Jika itu masuk ke dalam tubuhmu, seluruh tubuhmu akan membeku. Gendut, kau rupanya masih memiliki beberapa penglihatan. Tapi sayang sekali, udah terlambat. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apakah serangan ini sangat kuat atau enggak. Tetapi persiapannya terlalu lama. Membekulah! Serangannya berhasil membekukan kaki Monan. Serangga kecil. Monan menggunakan serangan air tadi untuk menyerang orang-orang dari sekte Panlongman. Dan Monan juga berhasil melepaskan diri. Oh tidak. Dan orang tua itu pun langsung dihajar. Orang tua itu pun dihajar oleh Monan. Lemah. Lalu Monan juga menyiapkan serangannya. Serangan yang sama seperti orang tua tadi. Bagaimana mungkin? Dia juga bisa menggunakan kemampuan itu. Lalu Monan saat ingin menyerang. Tunggu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tapi Monan gak peduli dan dia langsung menyerangnya. Bukan cuma orang tua itu yang terkena serangannya, tetapi gedung itu juga kena dan gedungnya langsung roboh. Lari, bangunan tua akan runtuh. Menara ini dirobohkan oleh Mo Chenren. Mustahil, benar-benar mustahil. Apa hanya ini kekuatan Panlongman? Berakhir sudah. Lalu ternyata kakak Meng berkata, Mo Chenren, kusarankan agar kau menyerah. Nona Chiu berkata, aku tahu kau pasti akan datang. Kalau kau bisa datang untuk menyelamatkanku, bahkan jika aku harus mati, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kakak Meng berkata, diam kau jalang. Mo Chenren, segera menyerah atau aku akan membunuhnya. Monan diam. Lalu Monan berkata, oh, musuh sebenarnya ada di dalam. Bajingan, kau ingin menangkap bosku. Tadinya aku membiarkanmu lepas, tapi sepertinya sekarang kau emang cari mati. Coba aja menembak. Kita lihat pelurumu atau belatiku yang lebih cepat. Kau belum pernah membaca buku. Udah jelas peluruku lebih cepat. Kalau kau membunuhnya, aku akan membunuhmu. Berhenti, kumohon padamu untuk tidak membunuhnya. Tolong. Hei, berhenti. Diamlah atau kau akan mati. Hei gendut, katakan pada bosmu untuk menyelamatkan putriku. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pergi aja kalau kau ingin mati. Lalu dia ditendang. Bajingan gemuk, kau mencari mati. Beraninya kau memukul istri wali kota. Laucu berkata, apa kau berbicara sesuatu padaku? Kakak Meng berkata, kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai 3. Mo Chenren, jangan. Tapi dalam sekejap dia langsung dibunuh. Bacot. Lalu Mona menghampiri Chiu dan dia melemparnya. Nih, bawa dia pergi. Tiba-tiba ada yang berkata, datang dan pergi sesukamu. Kau pikir Panglongman-ku ini bisa diperlakukan seperti itu? Arai besar Chou Tianlongman. Seseorang membuat sebuah arai. Orang ini berkata, dunia harus tahu bahwa arai ini adalah sesuatu yang setara dengan iblis dan dewa di sekitar langit. Baiklah, kau udah bertemu denganku. Tapi sayang sekali, sangat jarang
anak muda memiliki prestasi zaman ini. Dalam hati Monan, aura ini, apa kau berada di ranah pil? Kau ingin tahu? Tanya aja kepada Raja Yama ketika kau turun ke dunia bawah. Dan dia akan memberitahumu. Biar ku beritahu. Saat itu, semua prajurit dari 3 provinsi di selatan sungai Yangtze berani masuk Panglongmenku. Kemudian, aku membunuh mereka semua sendiri. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Aku emang gak bisa. Tapi Arai ini bisa. Bos, cepat. Aku akan menyingkir duluan. Bos, ini gawat. Kita gak bisa keluar sama sekali. Tampaknya Arai ini udah aktif sepenuhnya. Kita harus menghancurkannya agar bisa pergi. Shufen menunjuk Monan dan berkata, semua salahnya. Dialah yang telah membunuh murid dan orang-orangmu. Ini gak ada hubungannya denganku. Tolong, biarkan aku pergi. Persetan denganmu. Bosku menyelamatkan putrimu. Begitukah caramu membalas budi? Seorang pengikutnya berkata, Master Sekte, kami belum keluar. Tolong, biarkan kami keluar. Dalam hati Lao Chu, apakah Master dari Panglongmen ini bahkan ingin membunuh orang-orangnya sendiri? Masternya berkata, aku akan membuatmu melihat kekuatan racun Panlongmenku. Ya Tuhan, ini racun Panlongmen. Tolong, selamatkan aku. Tidak! Bos, apa yang harus aku lakukan? Tolong, selamatkan aku. Lalu Monan menggunakan skill tinju 9 surga, tapi arahnya nggak hancur. Bagaimana mungkin? Dengan pukulan bos ini, bahkan tetua besar bisa langsung terbunuh. Monan menyerangnya berkali-kali. Apa kau ingin menghancurkan gerbang Panglongmenku? Bahkan jika Xia Chuancui ada di sini, dia nggak berani berkata begitu dengan lancang. Bos, tolong. Mo Chenren dari Qiangnan, kau akan dimakamkan di sini hari ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku nggak bisa memecahkan Arai ini? Lalu Monan, hantu lapar, medan perang 10.000 hantu. Lalu muncul sebuah gerbang dan juga skeleton. Ini adalah, cepat, bunuh dia! Dan karena serangan itu, si Master terluka. Hantu lapar memiliki serangan spiritual. Terimalah! Setelah serangan Monan, dia pun akhirnya kalah. Lao Chu berkata, bos, biarkan aku mengurus orang tua ini. Si Master berkata, Gak mungkin. Bagaimana mungkin kau mengendalikan hantu? Mustahil. Tuan, apa kau ingin aku putus asa sekali lagi sebelum mati? Ini pasti ilusi. Itu gak mungkin asli, itu semua ilusi. Xiaopao berkata, apa yang terjadi? Wanita dari keluarga lu berkata, kenapa gunung yang indah itu runtuh? Apakah ada gempa gak terduga yang membuatnya runtuh? Tuanmu, Nona Ihan. Bos, kemari dan lihatlah. Lalu Mona mengecek. Mona berkata, dia diracuni. Aku khawatir waktunya udah gak banyak. Apa? Bagaimana bisa dia diracuni? Apa itu racun dari Panglongmen barusan? Dia udah terkena racun selama beberapa hari. Ini perbuatan Sister Meng. Dia ingin menyakitimu, memaksaku untuk meminum racun, sehingga aku bisa memindahkan racun itu padamu. Tapi aku gak ingin menyakitimu. Sial, dasar jalang. Saudari Meng ini lebih buruk dari kakek tua botak. Cepat, mana penawarnya? Ini hanya penawar aja. Hidupku udah berakhir dan aku bisa memberi penawarnya kepadamu. Tetapi kau harus berjanji padaku untuk melepaskan orang-orangku. Lao Chu berkata, kematianmu udah dekat. Beraninya kau. Tapi Monan menahannya. Baik, aku berjanji. Lalu Monan melihat cahaya lagi. Aura ini. Lalu Monan mengikutinya. Sesampainya, dia melihat sebuah seperti gua. Dan saat dia masuk, ternyata ada banyak sekali harta dan emas. Siapa sangka Panlongmen memiliki begitu banyak harta. Aneh, yang baru aja kurasakan aura yang tadi pasti bukan ini. Lalu mereka semua mengikuti Monan. Shufen berkata, Yan, untuk apa kau masih mencarinya? Ayo cepat pergi, di sini berbahaya. Ibu, hidupku diselamatkan olehnya. Aku secara pribadi harus berterima kasih padanya. Kalau kau nggak ingin pergi, tunggu aja aku di sini. Shufen berkata, berterima kasih kentutmu. Kenapa dia nggak maju lebih awal? Jika dia memiliki kemampuan yang begitu hebat, pengawal-pengawalku nggak akan mati. Pengawalku mati begitu banyak. Aku mengalami kerugian yang sangat besar. Aku nggak peduli. Bagaimanapun, kau harus mengambil warisan yang ditinggalkan kakekmu untukmu. Dan kau harus mengambil uangnya. Lalu Shufen melihat tempat harta karun itu. Oh, ya ampun, ini semua harta. Ini semua harta kita. Persetan. Harta karun ini ditemukan oleh bosku. Tentu saja ini milik bos. Kau berani memukulku? Kalau kau membunuh seseorang di sini, kau akan dihukum. Kalau kau mendengarkanku, aku bisa menjamin bahwa kau nggak akan masuk penjara dan kau akan bisa menjadi kaya dan hormat. Terhormat mungkin ya, bukan hormat. Translatornya mantap. Ibu, jangan lakukan ini, aku mohon. Ibunya berkata, aku tidak serakah. Jadi kita akan membaginya sesuai keadaan. Kau dan pria gemuk itu akan mendapat 20% dan sisanya milikku. Gak serakah katanya. Oh gitu. Aku jamin, setelah kau mengambil harta itu dan langsung pergi, gak akan ada yang mencarimu. Ibu, udah cukup, berhenti bicara. Gak ada yang menjadi milik kita di sini. Kau dasar jalang. Apa kau membantu orang luar? Jika aku tahu, aku akan mencekikmu sampai mati. Apa gunanya melahirkanmu? Berisik. Shufen ditampar. Bagus. Jadi kau ingin mengambil hartaku? Aku akan memanggil Xiaopao sekarang.
kau tunggu aja balasanku. Tapi tiba-tiba Shuven batuk darah. Nyonya, kau terkena racun. Mustahil. Aku jelas-jelas menutup mulutku ketika ada serangan gas beracun itu. Putriku, pergi dan memohonlah pada Mo Chenren itu. Tolong aku sebelum mau mati. Mo Chenren, aku mohon, selamatkan ibuku. Aku tahu kau pasti bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Aku tahu dia membuat banyak kesalahan, tapi ku mohon, bisakah kau menyelamatkannya? Demi aku, Monan berkata, jika bukan karena belas kasihanku padamu, apa kau pikir dia masih bisa hidup sekarang? Aku tidak ingin semua harta ini. Aku hanya ingin kau menyelamatkanku. Aku akan menikahi putriku denganmu. Kau pasti menyukainya. Jadi selamatkan aku. Ciu berkata, Ibu, bahkan jika kau nggak tahan lagi denganku, bagaimana bisa kau menjualku seperti barang? Ibunya membalas, bukankah itu yang selalu kau inginkan? Selama Tua Mo Chenren bersedia menyelamatkanku, apapun yang Anda inginkan setelah menikahi putriku, aku bisa menjanjikan segalanya kepada Anda. Dalam hati Monan, wanita ini selalu berpikir bahwa dirinya itu hebat. Monan berkata, tidak apa, aku akan membalas kebaikanmu sebelumnya. Lihatlah, apa kau melihat gerombolan sapi di bukit seberang? Iya, aku melihatnya. Cari kotor. Cari kotoran sapi di sana. Makan setengahnya dan setengahnya lagi untuk dioleskan. Mungkin itu bisa mendetoksifikasi racun di tubuhmu. Mendengar itu dia kaget. Apa? Kau balas dendam padaku. Jadi begitu, ketika aku di atas kapal, aku nggak memberimu steak. Jadi kau... Mona merespon, percaya atau enggak, itu urusanmu. Ciu berkata, cepat, bawa ibuku ke tempat sekelompok sapi itu. Tiba-tiba Monan pusing. Bos, udah, nggak apa-apa. Dalam hati Monan, siapa sangka menggunakan kekuatan hantu lapar membuatku mengalami kerugian. Itu bahkan membuatku kehilangan basis kultivasiku. Tampaknya, tahu hantu lapar ini nggak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Dengan basis kultivasiku saat ini, jika aku menggunakannya lagi untuk kedua kalinya, harga yang dibayar pasti akan lebih besar. Ini hanya kekuatan magis dasar, dan hanya beberapa roh jahat dan kekuatan arhat barengan 8 yang dikumpulkan. Suatu hari, aku akan mengumpulkan triliunan roh dan jiwa jahat. Lalu Monan sadar sesuatu. Oh, saat dia menginjak, tanahnya retak. Ternyata di sini. Bos, Monan berkata, kau tetaplah di sini untuk berjaga. Baik, bos. Monan pun turun dan jalan. Dalam hati Monan, harusnya inilah yang menjadi rahasia Panlong Man. Setelah jalan beberapa lama, Monan bertemu dengan sebuah ular besar. Siapa sangka aku akan melihat binatang aneh semacam ini di tempat Panlong Man. Mungkinkah pengoperasian arai Panlong Man Chow Tian ada hubungannya dengan ular yin ini? Dia masih hidup. Panlong Man, mereka rupanya punya cara untuk memainkan ular yin semacam ini. Lalu Monan menyerang untuk membangunkannya. Lalu ular itu menyerang balik. Binatang jahat, kau mencari kematian. Ular itu menyerang, tapi Monan berhasil menarik lidahnya. Kurasa nggak mudah bagimu untuk tumbuh melawan langit, tapi aku bisa membebaskanmu. Apa kau bersedia memasuki reinkarnasi tanpa harus menderita kesengsaraan besar ini? Ular itu pun akhirnya berhenti dan diam. Dan dia pergi ke Monan. Aku akan memberikan kebebasan untukmu, tapi kau harus melupakan kebencian di tubuhmu. Kalau kau setuju, maka masuklah. Ternyata ular itu setuju dan dia masuk ke Monan. Yang di luar tersisa hanya badannya aja. Tubuh ular yin yang bisa membuat arai selama ratusan tahun adalah barang yang bagus. Kalau begitu, aku bisa menggunakannya untukku. Lalu Monan, ribuan tahun gunung berubah menjadi Tibet. Lalu setelah itu, ada helikopter yang datang. Sedangkan Lao Chu, dia masih menunggu. Ini udah hari ketiga. Bos, kenapa kau belum keluar? Woi gendut. Oh, bos, kau akhirnya keluar. Semua pasukan udah mulai mengepung pulau. Monan berkata, kau telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Ayo, pergi keluar untuk melihat-lihat. Baik, tapi bos, bagaimana dengan tumpukan harta ini? Gampang. Monan langsung menyerap semuanya. Bos, kau itu luar biasa. Bos, kau yang terbaik. Gak lama setelah itu, seseorang datang. Dia berkata, permisi, nona saya ingin mengundang kalian. Lao Chu berkata, ini kapal militer. Monan berkata, apa yang kau takutkan? Lalu seorang wanita berkata, yo, aku udah lama menunggumu. Akhirnya, kalian mau keluar. Wanita yang di kiri berkata, Ano, Mo Chenren, nona sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jangan pedulikan perkataannya. Nama saya Michen. Dan ini Nona Lu Chin Sue. Lao Chu berkata, Lu, keluarga Lu Gunung Taihang. Kakak gemuk, kau memiliki pengetahuan yang baik. Michen berkata, gak nyaman untuk berbicara di sini. Jadi ayo pergi ke lantai 3. Kebetulan ada beberapa makanan laut. Kami akan menyiapkannya. Lao Chu pun memesan, ini, dan ini, kecuali beberapa ini. Beri aku semuanya. Chin Sue berkata, gak heran kau gemuk. Kau belum makan setahun. Michen berkata,
Nona, apa kau lupa apa yang kau katakan sebelum kau datang? Kita masih butuh bantuan mereka. Bicaramu itu bukan sikap yang baik. Lalu Monan berkata, baiklah, kalau kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Kau membunuh seseorang di pulau itu, dan sekarang kau berada di kapal ini. Petugas itu gak akan melepas kamu dengan mudah. Selama kau berjanji untuk melakukan satu hal untuk keluarga lu kami, aku berjanji kau bisa pergi dengan aman dan lancar. Gak perlu, aku bisa naik kapal ini tanpa perlu memperdulikan mereka. Tuanmu, Anda dalam masalah jika mereka menyelidiki ini. Kami hanya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Selama Anda berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri atas nama keluarga lu, itu udah cukup. Kami gak mengharuskan Anda untuk memenangkan kejuaraan. Kami juga akan memberi Anda hadiah. Monan membalas, aku bukan anggota keluarga lu mu. Bagaimana mungkin aku bisa mewakili keluarga lu mu? Michin merespon, gak masalah jika Anda bukan dari keluarga lu. Nona muda kami bisa berpura-pura bertunangan dengan Anda. Sebagai menantu keluarga lu, tentu aja Anda bisa berpartisipasi. Kalau begitu, akan lebih mustahil bagiku untuk berpartisipasi. Kau! Lalu tiba-tiba ada 3 orang masuk. Chinsue berkata, masalahmu akan segera datang. Kalau kau ingin aku membantumu, katakan aja. Siapa yang mau membantu masih belum pasti. Apa maksudmu? Orang yang di tengah berkata, Nona Lu, Tuan Muda Sukami ingin bertanya. Chinsue membalas, Tuan Su yang mana? Tentu saja itu adalah Tuan Muda Su Chiapao dari Qiangling Feng. Nona Lu, Tuan Su dan beberapa tamu terkenal berada di atas menunggumu untuk naik dan minum bersama. Tuan Muda Su, dia bukan orang yang layak untuk mengundangku untuk minum. Nona Lu, jangan malu-malu. Apa kau tahu siapa yang makan dengan Tuan Muda Su? Hari ini kau harus ikut, bahkan jika kau nggak mau. Kau? Beraninya kau menamparku. Lalu dia mengeluarkan taser. Indonya mungkin alat setrum pengejut kali ya. Kakak gendut, selamatkan aku. Mereka menggangguku. Jangan panik, aku di sini. Bagaimana jika aku memukulmu? Orang itu dipukul menggunakan kursi. Sialan, beraninya kau mengalahkan saudara kami. Mati kau. Hentikan, kami salah. Aduh, jangan pikir kalian bisa menyentuh 2 gadis ini. Kalian tunggu aja pembalasanku. Ayo pergi. Mereka bertiga pun pergi. Kakak gendut, kau hebat, luar biasa. Kakak gendut, terima kasih. Aduh, sama-sama. Aku udah melakukan banyak hal semacam ini. Ketika ada orang jahat, nggak perlu dipuji, nggak perlu. Lalu orang yang dibully tadi langsung pergi dia, langsung gawa kawan. Tuan Chow, Tuan muda mereka tepat di depan. Dalam hati Chiapao, itu dia. Orang ini harusnya Tuan Chow. Dia berkata, Nona Lu, kau benar-benar hebat. Kau tidak datang ketika aku mengundangmu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga lumu itu hebat? Apakah kau Chow Chengchu? Benar, kau masih memiliki beberapa wawasan. Kau mengenaliku. Itu bukan penjaganya belum dikasih makan 3 hari. Nona Lu, kau meminta bea cukai untuk mengirimkannya. Dan kau juga meminta dan menyegel pulau untuk menjegat semua orang. Kau keluarga Lu meminta pasukan khusus kami untuk melakukan sesuatu. Aku sudah melakukannya. Kau bahkan gak tahu bagaimana cara menemani minum anggur. Kau minum sebotol minuman ini dan jawab sebagai balasannya. Oke, aku minum. Glek. Nona, jangan meminumnya. Tuan Chow, aku udah selesai. Hehehe, Nona Lu, kalau kau melakukan ini lebih awal, kita gak perlu membuang banyak waktu. Ayo pergi ke tempat lain untuk melanjutkan minum. Dan masih ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tunggu. Hah? Siapa kau? Apa kau punya tempat untuk berbicara di sini? Chiapao berkata, Tuan Chow, dia adalah Mo Chenren dari Qiangnan. Dia bisa melakukan seni bela diri dan juga sangat arogan. Dia gak pernah memandangmu di matanya. Hal yang paling kubenci adalah bahwa kau sendiri mengumumkan pada orang-orang kalau kau adalah immortal di Qiangnan. Tapi kau hanyalah orang bodoh dengan beberapa tipuan. Jadi kau berani mencampuri urusanku? Monan merespon, aku gak peduli tentang masalah di antara kalian, tapi dia makan malam denganku dan gak ada yang bisa membawanya pergi tanpa izinku. Aku tim khusus macan putih, kapten tim ketiga. Kalau kau berani mencari masalah denganku, entah seorang immortal atau master, ini gak akan berakhir baik untukmu. Tim khusus White Tiger atau macan putih. Begitukah cara orang tua Tongrong mengajarimu untuk menggertak warga biasa? Kau pikir kau siapa? Instruktur kami bukan orang yang pantas kau sebutkan. Atau apakah menurutmu kau bisa mengundang orang itu? Itu bukan hal yang gak mungkin. Tuan Chow berkata, oke, aku mau lihat siapa yang kau hubungi. Lalu kita pindah ke depan kapal. Di depan kapal ada seorang wanita yang sedang berdiri. Dalam hatinya, kekuatan macam apa yang mampu mengguncang gunung itu? Dalam perjalanan ini, aku gak menemukan informasi yang berguna. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata, Instruktur, ada panggilan darurat untukmu. Berasal dari instruktur Tongrong Paihu. Tongrong, kenapa orang tua itu mencariku? Tuan Chow berkata, ketika kau menelpon, sebut nama orang itu. Siapa namanya? Sebutkan tempat ini juga. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu orang yang kau sebutkan itu datang? Lalu mereka mulai mengelilingi Monan. Jika nggak ada yang datang untukmu, maka aku akan menjatuhkanmu di lautan. Kalian cari mati? Beraninya kau mengancam bosku? Chunsue berkata, Kau
Jangan buat dia malu. Aku akan ikut denganmu dan menemani kau minum. Tuan Chow merespon, baiklah, aku akan mengambil anggur demi Nona Lu. Nah, kalau kau berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan setelah meminum 2 botol minuman keras, aku akan melepaskanmu. Monan membalas, kalau kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa melepaskanmu. Bocah, kau cari mati. Biar aku memberimu pelajaran. Cepat, lempar binatang kecil ini ke laut. Lalu tiba-tiba, wanita berambut pink tadi datang. Semuanya hormat. Instruktur Qing Luan. Hei, kenapa kalian linglung? Cepat lakukan. Berhenti, Tuan Chow berkata. Instruktur Qing Luan, kenapa Anda ada di sini? Saya sedang mengajari seorang anak yang gak memiliki mata. Qing Luan bertanya, apa yang kau maksud Mo Chen Ren? Chow menjawab, tepat, Instruktur Qing Luan. Binatang kecil ini, dia langsung ditampar. Instruktur, kenapa Anda memukul saya? Saya Chow Cheng Chun. Lalu Qing Luan mengambil botol kaca. Aku emang memukulmu. Dia memukul botol itu ke Chow sampai botolnya pecah. Orang lain yang menyinggungnya cepat berbalik dan berlutut untuk menerima hukuman. Mo Chen Ren, maafkan aku. Mo Chen Ren, aku salah. Dalam hati Chow Cheng Chun, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak ini bisa mendapatkan perlindungan dari 3 pembunuh besar? Qing Luan, apakah dia benar-benar mengenal Tong Rong? Mo Chen Ren, aku salah. Tolong lepaskan aku. Jika instruktur Qing Luan tidak datang, bukankah kau akan menjatuhkanku ke air? Tidak, Mo Chen Ren. Gak berani. Saya gak berani. Kau gak berani. Tapi aku berani. Dia pun dilempar ke laut. Lao Chu berkata, kenapa kalian gak melakukannya juga? Apa kalian ingin bosku melakukannya untukmu? Enggak, kami akan melompat sendiri. Mi Chen berkata, Mo Chen Ren, apakah Anda juga anggota tim khusus? Dalam hati Chin Sui, ya Tuhan, dia benar-benar berani melemparkan pasukan khusus ke laut. Bukan. Dalam hati Monan, pada awalnya aku menghubungi Tong Rong, tapi sekarang instruktur Qing Luan yang keluar. Qing Luan berkata, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah instruktur dari tim khusus Sucaku. Namaku Monan. Mo Chen Ren. Saya orang yang relatif terus terang. Saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa pil obat, dan itu membuat Anda bisa berurusan dengan Tong Rong. Kondisi apa yang dia berikan padamu? Saya bisa menggandakannya. Kita mungkin juga bisa membuat kesepakatan. Apakah tim khusus Sucaku semuanya anggota wanita? Iya. Apakah Mo Chen Ren tertarik untuk bergabung? Jika ini masalahnya, aku bisa memberi Anda perlakuan khusus dan menjadikan Anda satu-satunya anggota pria. Tidak, aku tidak punya pil sekarang. Ketika aku kembali, aku bisa mencari waktu yang tepat untuk menghubungimu. Aku punya syarat. Bagus, kita akan membicarakannya nanti. Mo Chen Ren, saya dengar laporan bahwa semua harta karun Pan Longman dengan asal yang gak diketahui sekarang semuanya hilang. Instruktur Qing Luan, kau gak berpikir aku mengambilnya kan? Dalam hati Qing Luan, dia gak membawa barang bawaan apapun. Seharusnya bukan dia. Qing Luan berkata, aku hanya iseng bertanya. Sepertinya Mo Chen Ren sibuk. Aku akan menemukanmu saat aku punya waktu bebas. Monan berkata, baiklah, cepat. Bawa Nona Lumu beristirahat. Cepat juga Anda kembali. Saya pikir itu akan memakan waktu berjam-jam. Mona merespon, instruktur Qing Luan di sini untuk menungguku secara pribadi. Pasti ada sesuatu. Sepertinya Anda udah tahu, hanya ada 10 kartu di seluruh tim Rose Finch. Itu nggak bermain peran besar dalam aspek lain. Tapi di militer, kartu ini bisa membantu Anda banyak. Mona berkata, pilih yang kau inginkan, akan kuberikan besok. Ini sangat bagus. Aku mulai menyukaimu. Jika kau datang ke Sucaku, posisi kapten akan disediakan untukmu. Nggak perlu, aku nggak suka dikekang. Dalam hati Monan, siapa sangka setelah semua hal yang terjadi, hubungan dengan pasukan khusus semakin dekat. Monan mendapat suatu kartu emas. Setelah itu, Monan pun pulang. Monan dihampiri Moyu dan juga Ciku. Moyu berkata, kakak, akhirnya kau kembali. Ciku menambahkan, kakak Monan, pemberitahuan penerimaanmu sudah tiba tadi. Coba tebak, kau lulus di universitas mana? Monan menjawab, Universitas Yenching kan? Baiklah, ayo kita kembali ke rumah. Dalam hati Ciku, kakak Monan bisa menebaknya dengan benar. Moyu berkata, kakak, kau nggak curang kan? Hei, kakakmu ini sangat pintar tahu, tapi adikku dua ini tuh bodoh. Ibunya berkata, nah, untuk merayakan masuknya kau ke universitas, malam ini aku telah mengundang bibitanmu dan juga yang lainnya. Lalu Monan mendapat pesan. Pesannya adalah foto surat penerimaan dan isinya, aku menunggumu di Universitas Yenching. Ibunya melanjutkan, segera setelah kau kembali, kau melihat telepon dan tersenyum. Apa kau mendengar aku berbicara denganmu? Yuton juga diterima di Universitas Yanxi. Kalau kau punya komentar, simpan itu untukku. Aku mengerti. Aku akan kembali ke kamar untuk mengisi daya smartphoneku. Oh iya, BTW, aku belum menghitung keuntungan terakhir kali. Kesadaran ilahiku belum dikembangkan. Mencari sesuatu di banyak benda itu merepotkan. Jika ada kesadaran ilahi untuk membantuku, kenapa aku harus memilih satu persatu seperti ini? Kotak ini isinya apa? Saat Monan membukanya, pasir. Kenapa dikemas dalam kotak? Dan juga ini kotak emas, bukan kotak biasa. Dan juga ada aroma yang aneh. Lalu tiba-tiba, kakak, turunlah. Bibitan dan yang lainnya udah ada di depan pintu. Oke, aku kesana. Dalam hati Monan, untuk apa dia datang? Paman Lin berkata,
Xiaonan, udah lama sejak aku melihatmu. Kau terlihat sangat energik dan tampan. Paman Lin, dalam hati Yutong, kenapa aku gak menyadari bahwa Monan sangat tampan sebelumnya? Apakah dia menjadi tampan setelah dia berlatih seni bela diri? Bibitan berkata, oh, Cing, kau sangat beruntung. Xiaonan sekarang peringkat tempat pertama di sekolah dan juga tampan. Oh iya, duduklah dulu. Itu benar, jangan hanya berdiri, duduklah. Yutong berkata, Monan, kau harus melapor ke universitas pada tanggal 24. Apa kau ingin pergi denganku? Tidak, aku akan datang 2 hari sebelumnya. Dan juga, aku masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Chiang Shatong. Oh alah, Shatong. Tulisannya Shatong. Lalu Monan kembali ke Changpei kan ya? Intinya tempat yang ada keluarga Chow. Monan dihampiri Shanton dan berkata, Bos, kau di sini. Kau telah bekerja keras. Monan bertanya, bagaimana situasinya? Xiangtong menjawab, semuanya masih normal, kecuali kakak ipar. Kakakmu Suanyin, dia masih minum obat dan baik-baik aja untuk saat ini. Bagaimanapun, harga giok ini lebih dari 5 juta yuan. Ini lebih daripada merampok bank. Selain itu, bunga Frost ada di Shanghai Expo Park. Kau bilang, itu nggak bisa dipetik secara acak, jadi aku tidak mencurinya. Aku juga nggak bisa membelinya. Jadi yang mana yang ingin kau lihat? Monan menjawab, pergi ke Shanghai Expo Park dan beli Frost Flower-nya langsung di sana. Dalam hati Monan, tarian naga terbang dan phoenix dalam bait ini tampaknya ditulis oleh master kaligrafi. Saat mereka pergi ke expo, seorang wanita menjaga. Dia berkata, apakah Anda udah memiliki janji sebelumnya? Xiangtong menjawab, tidak, kami sedang berkunjung sementara. Apakah perlu membuat janji? Tidak. Siapa yang Anda ingin temui? Monan berkata, biarkan aku menulis. Saat dia menulis, hah? Ini? Pak, silahkan ikuti saya. Mereka berdua pun akhirnya masuk. Xiangtong berkata, bos, kau hebat. Aku udah kesini lebih dari 5 atau 6 kali. Setiap itu, aku selalu diberitahu untuk kembali dan menunggu. Saat mereka masuk, ternyata itu adalah Pak Tang. Wanita tadi memberikan kartunya. Ini adalah kartu ucapan yang ditulis oleh seorang pria. Pak Tang berkata, haha, Monan, aku gak mengira kalau itu benar-benar kau. Monan berkata, Tuan Tang, lama gak bertemu. Ini pasti biarawati Shangpo. Generasi muda Monan datang untuk berkunjung. Terima kasih. Aku ingin bertanya padamu, apakah benar kau yang menulis kata-kata di kartu ucapan ini? Lalu Monan mulai menulisnya lagi. Shangpo berkata, bagus. Siapa sangka pengetahuan kaligrafimu sangat tinggi di usia yang begitu muda. Benar saja, kaligrafi ini mudah semuanya. Pak Tuatang berkata, ketika kami berbicara tentangmu, dia gak pernah percaya tentang yang aku katakan. Sekarang dia akhirnya terdiam. Monan berkata, Tuan Shangpo, saya datang ke sini karena menginginkan sesuatu. Shangpo merespon, oh, kebetulan sekali kau menginginkan sesuatu dan Tuan Tang memiliki apa yang kau inginkan. Aku gak pernah menyangka bahwa Shanghai Expo Park kecilku bisa mendatangkan orang yang layak. Aku datang untuk meminta pada Tuan Shangpo untuk memberikannya padaku. Kekasihku menderita sebuah penyakit dan Frost Flower ini adalah salah satu penawarnya. Shangpo merespon, Frost Flower itu bisa aku berikan untukmu, tapi aku harap kau bisa datang ke Shanghai Expo lagi di masa depan untuk bertukar pengalaman kaligrafi denganku. Tapi Monan ragu, ini dia masih mahasiswa, jadi bagaimana bisa dia ke Shanghai Expo-mu tiap hari? Aku punya ide bagus. Universitas Yenqing akan dimulai dalam 2 hari. Sekarang aku mengundang kalian untuk menjadi profesor kaligrafi, sehingga nggak ada masalah untuk kalian berkomunikasi. Monan pun diajak ke sebuah perkebunan. Shangpo berkata, siapa sangka Frost Flower dipanen dengan sangat rapat dan kau bahkan bisa mencium wanginya. Sepertinya ini benar-benar takdir. Hah? Frost Flower ini tampaknya berbeda. Shangpo berkata, oh, yang ini baru aja tumbuh dan jinak oleh anjing peliharaan keluargaku. Diperkirakan ini nggak akan pernah tumbuh. Monan berkata, yang satu ini mengandung vitalitas yang kuat. Shangpo menambahkan, kalau mau menggunakannya untuk obat, yang terbesar harusnya yang terbaik. Monan merespon, nggak perlu. Yang kecil ini seharusnya udah cukup. Baiklah, aku akan menyimpan yang terbesar untukmu. Kau bisa datang ke sini kapan aja jika perlu. Monan pun membawa bunga kecil itu. Seseorang berkata, 2 orang tua itu begitu baik dalam kaligrafi sehingga aku bisa mengatakan bahwa mereka gak akan tidur selama 7 hari dan 7 malam untuk itu. Xiangtong berkata, bos, saudara Chiang, kalian kembali. Giok herring telah dibeli. Aksesorisnya ada di sana. Bos, kerja bagus. Kau kembalilah dulu. Dalam hati Monan, kenapa Xiangtong tampaknya sangat terburu-buru untuk pergi? Saat Monan kembali, apa yang Xiangtong lakukan? Di kamarnya ada seorang wanita. Hei, bangun. Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kau bisa masuk? Jangan mendekat. Diam. Aku yang bertanya padamu. Namaku Tao Yuexi. Kau membeli batu gyoku seharga 5 juta. Maka aku milikmu selama 1 bulan. Hanya 1 bulan. Dalam hati Monan, jadi ini
alasan dia pergi terburu-buru. Tao Yuexi berkata, bukannya bos ini terlalu tampan, karena kulihat orang-orang itu terlihat seperti pencuri. Jadi kupikir bos mereka adalah seorang yang tua dan juga cabul, ditambah nggak tahu adab. Lalu Monan melihat dan mengambil gioknya. Dia berkata, pergilah, kau membiarkan aku pergi, jangan menyesal ya. Dia pun langsung bergegas pergi. Terima kasih. Sekarang aku bisa memurnikan pil yang bisa mengubah energi dingin di tubuh Suanyin. Lalu kita pun pergi ke universitas. Wanita yang di kanan berkata, mahasiswa dari sekolah hukum, lihatlah tanda di sini. Datanglah ke sini untuk melaporkan. Pria yang di kiri berkata, mahasiswa bahasa asing, sebelah sini. Dalam hati Monan, setelah tinggal bersama orang-orang muda ini untuk waktu yang lama, aku merasa bahwa aku juga menjadi jauh lebih muda. Lalu tiba-tiba ada yang mau manggil Monan. OMG, Monan, apa itu kau? Kau ingat aku? Aku Changqing. Kita bertemu di kota Tapo. Monan berkata, jadi kau mahasiswa di universitas ini? Changqing berkata, baru beberapa bulan dan kau tampak lebih tampan. Apakah kau kesini untuk melapor? Aku akan mengantarmu. Monan berkata, aku ingin pergi ke gerbang selatan, kantor urusan akademik. Changqing membalas, kalau begitu kau harus mencari seorang penasihat dan pemimpin ketika datang. Di kantor urusan akademik akan ada banyak orang, tetapi instrukturnya pasti tidak ada. Monan berkata, aku akan ke kantor urusan akademik untuk melapor. Ayo pergi. Mereka berdua pun pergi ke kantor. Monan berkata, halo, aku seorang profesor. Seseorang menghampirinya dan berkata, teman, apa kau salah tempat? Kau tersesat kemarin dan membuat kesalahan kan? Aku benar-benar Monan, profesor kaligrafi baru yang diundang oleh kepala sekolah Tang. Tunggu, apa kau Monan? Kepala sekolah bilang padaku bahwa dia secara khusus memperkerjakan seorang profesor yang sangat muda bernama Monan. Itu kau? Itu benar, ini aku, Profesor Mo. Silahkan kemari dan isi informasi pendaftaran. Orang yang di kiri berkata, hah? Dia benar-benar seorang profesor? Wanita yang di kanan berkata, aku telah bekerja selama bertahun-tahun dan aku belum pernah mendapatkan gelar profesor. Tapi dia adalah seorang profesor di usianya yang begitu muda. Profesor Mo, dari universitas mana kau lulus? Aku dengar kau adalah lulusan MIT berusia 13 tahun. Apa itu benar? Mona merespon, kau salah menebak. Aku baru aja kuliah dan aku masih mahasiswa baru di Universitas Yenching. Mahasiswa sekaligus profesor. Jangan bercanda. Bukankah itu hanya omong kosong? Kelas apa yang kau ajar? Aku mengajar seni lukis dan kaligrafi Cina, mata kuliah pilihan. Kalau kau tertarik, kau bisa ke sana untuk melihat. Changqing di luar berkata, cepat sekali. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Aku janji, kau pasti belum pernah memakannya. Tempat itu baru aja buka 2 bulan yang lalu. Biar kau beritahu, air spiritual di dalamnya sangat lezat. Lalu setelah itu, ada wanita berambut pink. Dalam hati wanita ini, kenapa orang itu terasa sangat familiar? Lalu seorang wanita menghampirinya dan berkata, Yuexi, biar ku beritahu kau sesuatu yang hebat. Kau mungkin gak akan percaya. Akhirnya ada guru yang lebih muda darimu, seorang profesor super muda, baru aja tiba. Hei Yuexi, apa kau mendengarkanku? Dalam hati Yuexi, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Monan dan Changqing pun pergi ke sebuah tempat makan. Itu dia, Ruang Qingxuan. Toko baru di sebelahnya, baru buka kemarin. Aku mendapat diskon sebelumnya, jadi aku berani membawamu ke sini. Kalau tidak, itu akan mahal. Dalam hati Monan, siapa sangka tokonya udah buka di sini. Aku nggak tahu apa yang akan dirasakan Suanyin ketika dia melihatnya. Monan berkata, baiklah, ayo masuk dan mencoba. Mereka pun masuk dan meminum sebuah minuman. Changqing berkata, coba ini sangat enak. Garis-garis di kelasku semuanya suka minum ini. Kami bahkan nggak perlu makanan apapun untuk makan siang. Ini sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Terima kasih. Aku akan mengundangmu dalam 2 hari. Dalam hati Monan, air spiritual ini nggak memiliki aura seperti yang dibuat Nonaning. Kau tidak bebas hari ini. Semua anak mahasiswa baru akan latihan militer. Mereka punya waktu makan dan waktu istirahat. Waktunya sudah ditentukan. Bagaimana bisa kau datang dan minum ketika kau nggak punya waktu? Mona merespon, aku punya hak istimewa dan aku nggak perlu ikut pelatihan seperti itu. Changqing berkata, apa? Tapi bahkan jika kau bebas, aku pikir itu gak akan berhasil. Aku masih memiliki satu pertunjukan untuk pesta mahasiswa baru. Kalau begitu, aku akan menonton penampilanmu saat itu. Kau terlihat khawatir. Mungkinkah ada yang salah dalam perjalanan dari Qiangnan ke Yanqing? Tapi keluarganya langsung dibawa oleh para ahli. Jadi bagaimana bisa masalah seperti itu muncul? Sepertinya aku perlu bertanya pada Yan Longsheng nanti. Lalu setelah itu, ada 2 orang datang. Orang ini berkata, Changqing, kau diam-diam berkencan dengan seorang anak kecil. Hei, apa kau udah layak untuk saudara Feng? Zhou Qian, aku berjalan dengan siapa? Apa urusanmu? Ini gak ada hubungannya dengan Feng Ke-mu. Jangan mengganggu kami. Menurutku, kau benar-benar menjadi semakin lancang baru-baru ini. Bahkan Feng Ke kami gak kau anggap di matamu. Cepat, pergi temui Feng bersamaku dan minta maaf padanya. Changqing berkata, kau sepertinya benar-benar kehilangan akal. Untuk apa aku harus meminta maaf padanya? Orang itu membalas, kau adalah wanitanya saudara Feng. Apa kau mau menyangkal? Dan kau, bocah, beraninya merebut pacar saudara Feng kami. Kau mencari mati. Monan berkata, aku pikir kau buta dan gak bisa melihatku. Nak,
Kau benar-benar ingin mati. Chou Qian, dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku dan juga saudaraku. Jangan membuatku malu. Temannya orang tadi berkata, benar saja, dia pendatang baru. Gak heran, kau bahkan gak pergi ke forum untuk melihatnya. Keindahan Yanqing, semuanya udah ada pemiliknya. Mereka semua adalah wanita terkenal. Apa kau pikir kau bisa mengejar keindahan seperti mereka? Monan membalas, oh, semua keindahan di Yanqing udah ada pemiliknya. Aku benar-benar gak tahu soal ini. Tapi yang aku tahu, kau akan segera diusir. Oleh siapa? Olehmu. Lihatlah ke belakang. Di belakangnya ada 2 orang. Apa kau tidak mengerti aturan ruang Qingxuan? Lalu mereka pun diusir. Keluar, jangan berani-berani mengganggu ketertiban di sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Changqing berkata, dia jelas nggak akan membiarkan ini begitu aja. Mona merespon, nggak masalah, dia nggak berani datang ke sini. Tapi karena kau nggak punya waktu akhir-akhir ini, jadi kenapa kita nggak mencoba tehro di sini sekarang? Tehro di sini masih membutuhkan poin kartuku masih jauh tertinggal. Dan juga aku nggak bisa membelinya, bahkan jika aku punya uang. Nggak apa-apa, aku punya kartu. Pelayan, aku ingin 2 cangkir teh roh spiritual. Baik pak. Changqing bertanya, kenapa kau memiliki kartu di sini? Apa kau pernah meminumnya di tempat lain sebelumnya? Begitulah. Ini tehnya, silahkan dinikmati. Dalam hati Monan, aku ingin tahu apakah mereka melakukannya dengan benar atau enggak. Changqing bertanya, bagaimana? Apakah itu enak? Monan merespon, minum aja. Kau akan tahu. Lalu Monan pergi dan berkata, kau minumlah dulu. Aku ingin menelpon. Lalu dia menelpon Nonaning. Nonaning berkata, penjahat kecil, apa kau merindukanku? Apa Liu Sha ya yang berani ngomong penjahat kecil? Cuma Liu Sha nggak sih? Intinya orang yang ditelepon berkata, penjahat kecil, apa kau merindukanku? Kau pergi ke Yanqing dan gak memberitahukan hal itu pada orang lain. Monan berkata, aku menelponmu karena ada yang harus kau lakukan. Orang yang ditelepon bertanya, hah? Kenapa kau begitu serius? Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Mona menjawab, ada seorang tikus di grup Qingxuan. Aku ingin kau memeriksanya secara pribadi, tapi jangan terlalu cepat. Lakukan dengan santai. Aku ingin sesuatu yang pasti. Lalu Changqing menghampirinya. Monan, sepertinya ada yang salah dengan tubuhku. Monan berkata, ini normal. Sepertinya tubuhmu sedang detoksifikasi. Kembalilah ke asrama. Saat mereka berdua keluar, orang-orang yang tadi masih menunggu Monan. Hei anak nakal, kalau kau berani, lebih baik kau nggak bersembunyi di dalam. Cepat keluar. Monan bertanya, mana saudara Fengmu? Orang itu membalas, hah? Apa kami masih membutuhkan saudara Feng untuk berurusan denganmu? Aku aja udah cukup. Changqing berkata, Xiam Feng milik serikat mahasiswa. Dia pasti nggak akan muncul saat ini. Monan berkata, baiklah, kalau begitu panggil ambulans. Hah, kau cukup pintar. Kau tahu akan babak belur. Jadi kau memanggil ambulans terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, lakukan untukku. Aku meminta yang memanggil ambulans untukmu. Hey, old man, give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Mereka bertiga pun langsung dibantai. Monan berkata, kembalilah dan katakan pada saudara Fengmu itu, jangan mengganggu Changqing dan aku lagi. Jika tidak, aku akan meruntuhkan serikat mahasiswanya. Ayo pergi. Monan, apakah ini akan benar-benar baik-baik aja? Gak apa-apa. Saat di jalan, seseorang berkata, wow, itu kecantikan. Saat dilihat, tampaknya sih seperti Xuanyin ya. Xuanyin, kau akhirnya ada di sini. Dalam hati Monan, ini masih sama seperti kehidupan sebelumnya. Dia memilih departemen bahasa asing. Lalu ada seorang paparazzi, harusnya. Monan berkata, kau kembalilah duluan. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Lalu Monan mengambil kamera orang itu. Hei, bajingan kecil, kembalikan kameraku. Monan kabur. Oi, bajingan kecil, jangan lari. Hahaha, kau udah gak bisa lari kan? Cepat, kembalikan kameraku. Lalu Monan tiba-tiba seperti teleport dan langsung ada di depannya. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Siapa kau? Kenapa kau diam-diam memotret Xuanyin? Aku mahasiswa di sini, mahasiswa tahun kedua di Departemen Ilmu Komputer. Saudara Chu Hui. Aku hanya ingin membuat daftar mahasiswa wanita cantik di sini. Kalau kau nggak percaya, kau bisa melihat ponselku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk mengatakannya. Jika kau tidak mengatakannya, maka kau nggak akan pernah bisa berbicara lagi. Oh, oke. Aku beritahu. Sebenarnya, aku dibayar oleh keluarga Chow dan mereka memintaku untuk mengambil beberapa foto Xuanyin untuk merusak reputasinya. Saudaraku, biarkan aku pergi. Jika kau membiarkan aku pergi, aku akan berhenti. Dalam hati Monan, jadi ini ulah keluarga Chow lagi. Di muka publik, Xuanyin adalah tunangan Chow Lingtian dari keluarga Chow. Jika reputasi Xuanyin hancur, apa gunanya untuk keluarga Chow? Monan masih memegang kameranya. Saudaraku, jangan rusak kameranya. Itu hidupku. Kau bisa mengambil kartu memori di dalamnya. Fotonya ada di dalam sana. Jangan khawatir, aku berjanji gak akan pernah memotretnya secara diam-diam lagi mulai sekarang. Kameranya pun dikembalikan. Mahasiswa itu berkata, saudaraku, siapa namamu? Apa kau mahasiswa baru? Apa kau tertarik untuk bergabung dengan klub taekwondo? Dengan seni bela dirimu, kau bisa menempati peringkat 20 besar dalam kompetisi seni bela diri universitas. Monan berkata, pergilah. Lalu Monan pun pergi ke ruangan 607. Seseorang berkata,
"Hei, kau akhirnya di sini. Aku udah lama menunggumu." Orang berjaket merah ini berkata, "Hei, namaku Sun Haopo. Bagaimana denganmu?" Monan merespon, "Senang bertemu denganmu. Namaku Monan." Lalu orang yang di kiri berkata, "Namaku Fang Weihai. Dan ini adalah Chow Youli." "Monan, kau yang terakhir datang. Dan kau nggak bisa memilih tempat tidur." Ada komentar, "Gak masalah. Selama status semuanya sama." Weihai berkata, "Baiklah. Cepat bereskan. Aku akan mengajak saudara-saudaraku untuk keluar makan." Sun Haopo berkata, "Biar ku beritahu sesuatu. Instruktur kelas kami sekarang benar-benar cantik." Weihai membalas, "Itu karena kau nggak melihat yang lebih baik." Chow Youli berkata, "Kau tidak akan mengetahuinya karena kau tidak datang pada pertemuan pengenalan siswa baru di malam hari." Lalu gak lama kemudian, seorang wanita datang bersama 2 bodyguard. Seseorang berkata, "Nona Tang, kau udah di sini. Kamar pribadi Anda udah siap. Silahkan naik ke atas." Orang di bawah kanan yang berbaju putih berkata, "Apakah wanita kaya itu Tang Cici, anak tertua dari keluarga Tang?" Temannya yang di kanan berkata, "Itu dia, hanya dia yang bisa memiliki aura yang hebat dan yang bisa membuat keributan seperti itu." Dalam hati Monan, sepertinya Tang Cici cukup terkenal di sini. Fang Weihai berkata, "Hei, jangan melihatnya. Jangan sampai memprovokasi keluarga Tang." Tang Cici adalah bunga universitas yang besar dan terkenal. Penampilannya emang begitu cantik, tapi temperamennya sangat istimewa. Setiap orang yang mencoba mendekatinya akan dibuat lumpuh. Agak sulit untukku mengatakannya. Monan bertanya, "Dia mudah marah?" Weihai menjawab, "Iya benar. Dia terkenal dengan sebutan iblis kecil. Kau jangan pernah mendekatinya. Apa kau mengerti? Kalau tidak, aku nggak akan bisa melindungimu." Selain itu, keluarga Tang ada hubungannya dengan beberapa sekte jahat. Aku dengar leluhur mereka adalah sekte Tang yang terkenal itu. Mereka menggunakan jarum terbang beracun untuk membunuh musuh yang ribuan mil jauhnya. Youli menambahkan, bahkan rudal biasa nggak bisa membunuh musuh yang ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, seseorang di panggung berkata, "Semuanya, hari ini nona kami sedang dalam suasana hati yang buruk. Semuanya, ayo ambil gas anggur dan naiklah ke atas, lalu bersulang untuknya." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!